Bab 2491. Nafas seseorang dapat ditutupi, tetapi nafas dunia sulit untuk ditutupi. Apakah nafas dunia? Misalnya, jika kamu lahir di surga atau dunia Yuan, dan telah lama berlatih di dua dunia ini, kamu akan memahami aturan kedua dunia, menyerap ki asli dari kedua dunia, dan kamu akan secara alami membawa nafas dua dunia. Napas semacam ini, yang terkandung dalam esensi kehidupan, sulit ditutupi atau dihilangkan. Ini adalah inti dari dunia. Baru saja lelaki tua itu, setelah memasuki gerbang, terdeteksi nafas surga, dan dibunuh. Siapa yang akan mencari makhluk di surga? Itu pasti klan Dewa Jahat. Jelas bahwa klan Dewa Jahat telah membuat gerbang semacam ini. Siapapun yang ingin memasuki kota akan terdeteksi nafas surga. Dunia Dewa Jahat, atau penduduk asli Gunung Huangquan, tidak dapat memiliki nafas surga. Ayo pergi. Lu Ming menyampaikan pesan kepada orang banyak, lalu berbalik dan pergi dalam diam. Rombongan pergi dari sini, 2 hari kemudian, mereka datang ke kota besar lainnya. Namun, mereka menemukan bahwa kota besar ini, juga memiliki semacam gerbang, dapat mendeteksi nafas orang-orang di surga. Mereka pergi dalam diam. Dalam setengah bulan berikutnya, mereka melakukan perjalanan jauh, melewati 5 atau 6 pasukan dan 7 atau 8 kota besar. Tapi mereka semua sama. Semua kekuatan dan semua kota telah diselidiki. Apa yang terjadi? Apakah semua kekuatan yang kuat di bawah kendali klan Dewa Jahat? Seseorang berteriak dan matanya merah. Lu Ming dan yang lainnya juga bermartabat, dan firasat mereka semakin kuat dan kuat. Masalah. Lihatlah situasi saat ini, kekuatan besar itu tampaknya berada di bawah kendali klan Dewa Jahat. Jika terus seperti ini, makhluk di surga akan kehilangan banyak tuan. Selain itu, beberapa tempat terkutuk yang penting, yang tidak bisa mereka masuki, akan ditempati oleh klan Dewa Jahat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Ke tempat-tempat terkutuk itu, mereka akan disergap oleh musuh, dan beberapa kota penting, mereka tidak bisa masuk. Sekarang, kemana harus pergi? Ke Kekaisaran Dunia Bawah. Lu Mingdao. Kerajaan Akhirat. Wajah semua orang berubah. Kekaisaran Huangquan adalah kekuatan paling kuat di dunia. Ada lebih dari satu dewa yang bertanggung jawab, dan yang kuat seperti awan. Terlebih lagi, kutukan terbesar ada di kerajaan Huangquan. Aku khawatir Zulong dan leluhur lainnya akan bergegas ke kerajaan Huangquan. Beberapa dari mereka tidak cukup untuk dilihat ketika mereka pergi ke Kekaisaran. Ya, pergi ke Kekaisaran Huangquan. Aku selalu merasa ada sesuatu yang terjadi pada Kekaisaran Huangquan. Jika tidak, kekuatan besar di sekitar kita akan mendengarkan perintah Dewa Jahat. Lu Ming mengerutkan kening. Oke, mari kita pergi. Bagus. Yang lainnya mengangguk. Segera, mereka terbang ke arah kerajaan mata air kuning. Mereka terbang ke tempat-tempat terpencil tanpa melewati kota-kota besar. Ledakan, ledakan. Ketika mereka telah terbang selama beberapa hari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depan mereka. Kapan? Tabrakan yang mengerikan, mereka melihat, tombak naik dari langit, seolah menembus langit. Pada saat yang sama, tomahawk besar muncul dan melintasi langit dan bumi, bertabrakan dengan tombak. Langit dan bumi hancur, meski jaraknya jauh, mereka bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Ini, puncak surga sedang berperang. Keenam orang suci, seperti Tianzun, menjadi pucat. Melenguh. Pada saat ini, raungan ternak bergema di antara langit dan bumi. Saat bumi dan bumi berguncang, banyak gunung yang pecah secara langsung. Longikon Titan. Lu Ming berseru. Lu Ming tidak bisa salah mendengar suara Titan. Dia telah mendengarnya beberapa kali. Jelas, Titan, Longikon, bertemu dengan musuh yang kuat. Pergi. Tanpa ragu, Lu Ming terbang lurus ke depan. Keenam orang suci, seperti Tianzun, juga terbang ke depan. Setelah terbang jauh, aku akhirnya melihat pemandangan di depan. Lu Ming melihat Titan, Longikon, dan ulat sutra iblis 9 kehidupan. Ada lebih dari 50 orang di langit. Namun, mereka dikepung oleh sekelompok orang. Di antara mereka, ada dewa jahat dan penguasa lokal Gunung Huangquan. Ada lebih dari 100 orang, 2 kali lebih banyak dari surga. Di sisi surga, semuanya defensif. Di sisi surga, Titans, Longikon, dan 9 ulat sutra iblis bukanlah yang terkuat. Mereka semua terluka parah dan tidak sembuh. Mereka hanya Kaisar Bintang 5 dan Kaisar Bintang 6. Di sisi surga, ada seorang pria besar mengenakan baju perang dan memegang tombak. Kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Dia adalah Kaisar Puncak Surga. Namun, pihak lain juga memiliki puncak. Membagikan. Mata Lu Ming berkilat. Kaisar tertinggi pihak lain adalah Dol, yang menjaga sangkar makhluk abadi di dunia roh jahat. Dia tidak dapat dipisahkan dari pria hebat berbaju zirah. Namun, yang lain di langit tertinggal. Karena ada 9 orang di Kaisar Bintang 6 dari klan Dewa Jahat. Master tingkat ini sepenuhnya berada di atas surga.
Titan, Longikon, Ulat Sutra 9 Kehidupan, dan beberapa ahli lainnya di alam surga, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri, tetapi mereka masih tertinggal. Cepat atau lambat akan kalah. Pergi, keluar. Titan Longikon mengaum dan berubah menjadi tubuhnya. Tanduknya seperti pedang tajam, berjuang keras. Namun, dia terlalu banyak terluka pada tahun-tahun itu. Sekarang dia hanya memiliki budidaya Kaisar Bintang 5. Dia dipukuli oleh Kaisar Bintang 6 dari sisi lain dan mundur berulang kali dengan satu gerakan. Ada begitu banyak master di sisi lain sehingga mereka tidak bisa keluar sama sekali. Titan Longikon, Ulat Sutra Iblis 9 Kehidupan, beruntung selamat dari Perang Dunia Kuno kali ini, aku akan mengirimmu ke jalan sepenuhnya dan melawan mereka secepat mungkin. Dol berbicara dengan dingin. Serangan orang lain, lebih kejam. Saat ini, Luming dan mereka juga bergegas. Mata banyak orang tidak bisa tidak melihat Luming dan mereka. Luming, ini kamu. Setelah melihat Luming, Dol mengeluarkan raungan marah. Dia mencoba membekukan langit dan bumi. Pada awalnya, dia menjaga sangkar dunia, tetapi Luming melarikan diri dengan sekelompok orang, yang membuatnya dihukum oleh klan Dewa Jahat tingkat tinggi. Tidak hanya itu, dia diejek oleh orang lain di klan Dewa Jahat. Tahukah kamu, sejak zaman kuno, tidak ada yang melarikan diri dari penjara, tetapi selama garnison Tadole, dia melarikan diri, dan ada begitu banyak tuan. Semua ini adalah Luming. Dol menganggap ini sangat memalukan, memikirkan bagaimana menyelesaikan akun dengan Luming setiap hari. Melihat Luming saat ini, aku sangat iri. Tapi Titan Longikon, 9 ulat iblis kehidupan, mereka melihat Luming, tetapi wajah mereka sangat berubah. Luming, pergilah. Titan mengaum. Ada terlalu banyak master di sisi lain. Kultivasi Luming masih lemah. Jika dia bergegas maju, dia akan mati. Haha, aku ingin pergi sekarang. Sudah larut. Biarkan aku membawanya di jalan. Kerajaan surga dewa-dewa jahat bintang 6, tertawa, langsung menuju Luming. Membunuh. Luming tidak mundur sama sekali, tetapi langsung mengontrol tripod Dewa Jiulong dan menyerang pihak lain. Ledakan. Jiulong God tripod ditekan, kekuatan teror pecah, saling menghancurkan. Bab 2492, Subscribe Penatua. 9 tripod Dewa Jiulong, semuanya meledak, kekuatannya setara dengan puncak surga, sungguh mengerikan. Serangan klan Dewa Jahat langsung dikalahkan, terkena kekuatan teror, bergetar hebat, mundur ke belakang dan meludahkan darah. Hati semua orang gila. Seorang Kaisar Bintang 6 dikalahkan oleh Luming dengan sebuah gerakan. Bagaimana mungkin? Apakah Luming begitu kuat? Bahkan Titan Longikon mengedipkan mata lembu besarnya, berpikir bahwa dia telah melihat mata yang indah itu. Membunuh. Usir lawan, Luming minum, terus kendalikan Jiulong Sending dan bunuh lawan. Datang dan bantu aku. Klan Dewa Jahat terkejut dan mundur dengan gila-gilaan. Sua. Saat ini, 3 orang lagi bergegas ke Luming. Semuanya adalah Kaisar Bintang 6. Selain klan Dewa Jahat sebelumnya, ada total 4 Kaisar Surgawi Bintang 6. 2 Dewa Jahat, 2 penduduk asli. Keempat pria itu pecah dengan seluruh kekuatan mereka dan bergandengan tangan untuk meledakkan pukulan yang mengerikan. Ledakan. 4 Kaisar Surgawi Bintang 6 membombardir tripod Dewa Jiulong satu demi satu, dan tripod Dewa Jiulong terus bergetar. Namun, keempat yang kuat itu diserang berulang kali dan hampir memuntahkan darah. Puncak surga. Seseorang berbicara, wajahnya sangat serius. Kekuatan tempur Luming setara dengan puncak Tiandi. Membunuh. Luming terus mengendalikan tripod naga dan terus membombardir satu sama lain. 9 tripod suci beresonansi satu sama lain dan nyanyian naga sangat kuat. 4 Kaisar Bintang 6 dari sisi lain bergandengan tangan, tetapi mereka masih dikalahkan. Luming menekannya dan terus mundur. Saat ini, 6 orang suci telah tiba dan saling membunuh satu sama lain. Mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan cara ini, tekanan pada sisi langit sangat berkurang. Haha, bagus. Kumbang Titan tertawa dan berjuang untuk membunuh. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Bahkan jika hanya ada budidaya Kaisar Bintang 5, dia bisa bertarung dengan Kaisar Bintang 6 untuk sementara waktu. Ledakan. Tabrakan terus-menerus, setiap tabrakan, pihak lain harus mundur, Luming benar-benar berada di atas angin. Puff. Akhirnya, klan Dewa Jahat yang dilukai oleh Luming tidak tahan dan memuntahkan darah. Datang dan bantu kami. Klan Dewa Jahat meraung. Mereka memiliki total 9 Kaisar Bintang 6, dan 2 lainnya ingin buru-buru membantu dan menyerang Luming bersama. Namun, Titan Longikon, 9 ulat iblis kehidupan, dan lainnya, mencoba yang terbaik untuk menjerat satu sama lain. Akibatnya, situasi perang menjadi buntu, dan bahkan pihak Luming mendapat sedikit keuntungan.
Sialan, sial. Dol meraung dan wajahnya bengkok. Ini Luming lagi, dan dihancurkan oleh Luming. Hari ini, kita bisa saja membunuh beberapa ahli di langit sekaligus, tapi sekarang, karena kemunculan Luming, situasi perang kembali miring. Luming, mati untukku. Wajah Dol bengkok dan jelek. Dia mengaum dengan marah dan membutuhkan waktu untuk menyerang Luming. Namun, dia diblokir oleh Luming dengan tripod Dewa Jiulong. Luming sekarang mengendalikan tripod Dewa Jiulong tanpa takut akan serangan Dol. Jangan sakit hati, Dol. Kamu tidak terlihat baik, haha. Luming tertawa sinis, dan pada saat yang sama mengintensifkan serangan dan membuat pihak lain mundur. 4 Kaisar Bintang 6, hanya dapat memblokirnya untuk sementara, tetapi tidak lama. Mundur, mundur. Dol meraung, dan kemudian melakukan serangan gila. Dia bertarung dengan prajurit untuk beberapa gerakan. Dia mengambil waktu untuk menyerang Luming dan memblokir tripod Dewa Jiulong Luming. 4 Kaisar Bintang 6 mengambil kesempatan untuk mundur dan bergabung dengan 5 lainnya. Luming terus membunuh. Tapi pihak lain tidak suka melawan dan mundur dengan cepat. Dol juga menyingkirkan lawannya dan bergabung dengan anggota lain dari klan Dewa Jahat, dan mundur saat bertarung. Pasukan Dor hanya sedikit lebih lemah dari Luming dan Luming. Mereka bertekad untuk mundur saat ini, dan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Setelah mengejar jarak tertentu, dia masih mundur oleh Dol dan yang lainnya. Luming, aku tidak menyangka kekuatanmu telah mencapai tahap ini. Kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Titan datang untuk berterima kasih. Penatua, aku juga mengandalkan Jiulong Sending. Luming tersenyum dan menyingkirkan tripod Dewa Jiulong. Kemudian mereka saling memperkenalkan. Luming tahu bahwa pria berbaju perang, bernama Zhang Li, adalah orang teratas yang bangkit setelah Perang Dunia Pertama di zaman kuno. Kultivasi kaisar tertinggi surga telah dipraktikkan di sarang Zulong sebelumnya. Tuan-tuan, tahukah kamu apa yang terjadi? Sepanjang jalan, kami telah menemukan bahwa kekuatan besar di negara kami tampaknya bekerja sama dengan klan Dewa Jahat. Luming bertanya. Ada yang salah. Perang meninggalkan desahan. Titan Lumikon, 9 ulat iblis kehidupan dan seterusnya, juga berwajah bermartabat. Luming, 6 orang suci surga, terkejut. Bahkan para Titan, seperti Lumikon, pernah melihat orang-orang besar seperti ini. Apa yang telah terjadi? Alasan mengapa semua kekuatan besar di sekitarnya mematuhi keluarga Dewa Jahat, bekerja sama dengan keluarga Dewa Jahat, dan melakukan yang terbaik untuk menangani dunia surga kita, itu karena tatanan Kekaisaran Huangquan. Jalan Titan Taurus. Kekaisaran akhirat memang kekaisaran akhirat. Tetua, kekaisaran akhirat, apa yang terjadi? Tanya Luming. Dunia akhirat, tempat kutukan terbesar, ada di kekaisaran akhirat. Dikatakan bahwa ada buah kehidupan di dalamnya. Bahkan jika lukanya lebih serius, itu bisa disembuhkan, bahkan jika lukanya dewa dapat disembuhkan. Namun, jika kamu ingin memasuki tanah terkutuk ini, kamu harus mendapatkan bantuan dari Kekaisaran Huangquan tingkat tinggi. Oleh karena itu, leluhur-leluhur, serta leluhur asing, semuanya datang ke Kekaisaran Huangquan dan ingin bekerja sama dengan Kerajaan Huangquan. Dengan cara ini, akan ada persaingan di antara mereka. Kami telah menerima berita bahwa Tetua Zulong dikalahkan dalam perang, dan leluhur alien dipercaya oleh petinggi Kekaisaran Huangquan. Titan menjelaskan. Apa? Luming dan yang lainnya terkejut. Dalam kompetisi kerajaan Huangquan, Zulong dikalahkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa kekuatan besar di sekitar mereka bekerja sama dengan klan Dewa Jahat untuk menangani orang-orang di surga. Itu adalah tatanan Kekaisaran Musim Semi Kuning, tatanan Kekaisaran Musim Semi Kuning, siapa yang berani tidak patuh? Tuan Zulong, dia. Seseorang bertanya, suaranya kering. Hidup dan mati tidak diketahui. Titan Longikon berkata. Ledakan. Ini seperti guntur, meledak di benak orang. Hidup dan mati tidak diketahui. Hidup dan mati Zulong tidak diketahui, yang merupakan pukulan tak tertahankan bagi makhluk hidup manapun di surga. Astaga, Zulong adalah tulang punggungnya. Sekarang, hanya ada satu leluhur naga yang telah mencapai alam dewa bela diri. Tapi klan Dewa Jahat, sebenarnya memiliki leluhur alien Sein, juga telah meninggalkan segumpal darah untuk membunuh leluhur suci hati. Di ranah Dewa Perang, mereka selalu berada di posisi inferior dan selalu merasakan krisis. Jika Lian Zulong mengalami kecelakaan, tidak akan ada harapan di dunia hari itu dan kerajaan Yuan. Mereka tidak akan menjadi lawan dari Dewa Jahat, dan mereka akan ditakdirkan untuk dihancurkan. Keenam orang suci, seperti Tianzun dan lainnya, semuanya menunjukkan keputusasaan. Bab 2493, Subscribe Penatua. Jika tidak ada Zulong, bagaimana kita bisa berperang? Tuan Zulong, yang telah mengalami Perang Dunia kuno, tidak pernah menemui bahaya apapun. Selain itu, Tuan Zulong adalah orang yang kuat di alam dewa bela diri, dan caranya tidak sebanding dengan kita.
Aku pikir Tuan Zulong tidak akan begitu mudah mendapat masalah. Lu Mingdao. Aku juga berpikir bahwa kita tidak perlu khawatir tanpa rasa takut. Apa yang harus kita lakukan adalah meningkatkan diri kita sebanyak mungkin dan membunuh klan Dewa Jahat. Buka mulutmu untuk bertarung. Meski kata-katanya begitu, namun hati manusia masih terhimpit batu besar, sulit untuk diturunkan. Di Kekaisaran Huangquan, ada lebih dari satu dewa. Jika kamu bergandengan tangan dengan leluhur lain untuk melawan Zulong, akan sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, Zulong juga terluka, bukan dalam kondisi puncak. Luming, kemana kamu pergi? Tanya Titan. Kami akan pergi ke Kekaisaran Huangquan untuk menanyakan situasinya. Sekarang, aku memutuskan untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Lu Mingdao. Ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Titan, Longikon, dan lainnya menghadapi perubahan. Ya, aku ingin menanyakan tentang situasi khusus tetua Zulong. Lagi pula, kita tidak bisa pergi ke kekuatan lain dan tempat terkutuk lainnya. Kita harus pergi ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Lu Mingdao. Daripada berlarian dan membuang-buang waktu, lebih baik pergi ke kerajaan Huangquan dan menanyakan situasinya. Hanya ketika mereka mengetahui situasi spesifiknya, mereka dapat menghadapinya dengan lebih baik. Namun, gerbang ibu kota Kekaisaran Huangquan telah dirusak oleh dewa-dewa jahat. Begitu makhluk hidup di surga sudah dekat, mereka akan ketahuan, dan mereka tidak akan bisa memasuki ibu kota Kekaisaran Huangquan. Zanli menghela nafas. Tuan, aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Jika aku benar-benar tidak bisa masuk, aku akan berada di dekat Kekaisaran Mata Air Kuning untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu. Lu Mingdao. Yah, ayo pergi bersama. Lebih baik jika terlalu banyak orang. Sulit untuk mengatakan apapun. Oke, ayo pergi bersama. Dari perang, Titans, Longikon, dan lainnya, semuanya mengangguk. Yah, kalian semua memasuki dunia kecilku. Lebih nyaman bagiku untuk bertindak sendiri. Lu Mingdao. Bagus. Semua orang mengangguk. Pikiran Luming bergerak, dunia kecilnya, semuanya muncul, publik menjadi seberkas cahaya, ke dunia kecil Luming. Belakangan, Luming mengubah penampilannya dan pergi ke ibu kota Kekaisaran Huangquan sendirian. Kekaisaran Huangquan, penguasa dunia, memiliki wilayah yang sangat luas. Aku khawatir wilayah kerajaan Mata Air Kuning dapat dibandingkan dengan wilayah dinasti Taiking. Di sekitar Kekaisaran Musim Semi Kuning, ada kekuatan lain, besar dan kecil. Luming bertindak sendirian, dan kecepatannya meningkat tajam. Dia melakukan perjalanan melalui kehampaan, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari sehari, Luming datang ke sekitar ibu kota Kekaisaran Huangquan. Ibu kota Kekaisaran Huangquan sangat luar biasa. Itu bahkan lebih besar dari dua kota perbatasan dan lebih besar dari kota manapun yang pernah dilihat Luming. Semua jalan menuju ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Di sekitar Kekaisaran Musim Semi Kuning, puluhan ribu mil jauhnya, terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Luming muncul di gunung besar, menghadap dari jauh. Benar saja, ada dewa jahat di gerbang ibu kota Kekaisaran Huangquan. Selama kamu masuk, kamu bisa menemukan nafas surga. Luming mengubah arah lagi dan lagi. Setelah melihat gerbang kota lain, Luming melihat jejak dewa jahat. Bagaimana kita bisa masuk ke ibu kota Kekaisaran Huangquan? Luming mengerutkan kening. Jika kamu tidak bisa masuk ke ibu kota Kekaisaran Huangquan, sulit mendapatkan informasi yang berguna. Siapa? Tiba-tiba, Luming berbalik dan minum dengan dingin, matanya setajam pedang. Dia merasakan perubahan pada ruang di belakangnya. Luming, pikiranmu menjadi semakin tajam. Tawa kecil menyebar, dan kemudian kilasan sosok, seorang wanita cantik muncul. Xiao Xing. Luming sangat gembira. Siapa wanita cantik ini, bukan Xian Yanxing. Luming tidak menyangka akan bertemu Xian Yanxing di sini. Luming, kamu telah membuat kemajuan besar dalam kultivasimu. Xian Yanxing tersenyum dan jatuh cinta pada semua makhluk hidup. Dia datang dan mengambil tangan besar Luming. Sebagai laki-lakimu, jika kamu tidak bisa berpromosi, kamu akan melampauimu. Luming tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa Xian Yanxing sangat dipromosikan. Sekarang, kultivasi Xian Yanxing telah mencapai Kaisar Bintang 5. Tahukah kamu, ketika mereka memasuki Gunung Huangquan, kultivasi Xian Yanxing adalah Kaisar Surga Bintang 2. Dalam waktu singkat 20 tahun, kultivasi Xian Yanxing telah menembus 3 tingkat, yang sangat menakjubkan. Prestasi Xian Yanxing, tetapi Kaisar Surga, bukan Kaisar Agung, setiap langkah promosi Kaisar sangat sulit. Selama lebih dari 20 tahun, kami telah menembus 3 level berturut-turut. Jika kita mengatakannya, itu akan menakuti orang sampai mati.
Luming menemukan bahwa karena ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini menelan ingatan kehidupan sebelumnya, kecepatan latihannya bahkan lebih menakutkan, lebih cepat dari sebelumnya. Namun, meski begitu, itu tidak akan secepat itu. Luming tahu bahwa Xian Yanxing berpetualang di Gunung Huangquan. Selain itu, Xian Yanxing sangat kuat. Pada masa itu, ketika dia berada di puncak gunung, dia bisa melawan Luming. Sekarang, meskipun Xian Yanxing adalah Kaisar Langit Bintang 5, dia pasti bisa melawan Kaisar Puncak, bahkan lebih kuat. Stinky, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu sekarang. Xian Yanxing memberi Luming tatapan putih, tapi wajahnya penuh senyuman. Xiao Xing, bagaimana kamu datang ke sini? Tanya Luming. Sekarang ada bayang-bayang dewa jahat di mana-mana. Kekuatan lain bekerja sama dengan dewa jahat. Aku dengar sesuatu terjadi pada Zulong di sini, jadi aku akan datang dan melihatnya. Kata Xian Yanxing. Sayang sekali para dewa jahat telah memasang semacam susunan yang dapat mendeteksi nafas surga di semua gerbang kota. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Kalau tidak, kita bisa masuk dan menanyakan beritanya. Luming memiliki beberapa ketidakberdayaan. Seluruh tembok kerajaan musim semi kuning ditutupi dengan susunan besar, jadi kamu tidak bisa terbang langsung. Jika ingin keluar masuk, kamu harus masuk melalui 4 gerbang kota. Ini mudah dilakukan. Aku punya cara untuk menutupi nafas surga di tubuhku. Kata Xian Yanxing. Apakah kamu punya cara untuk menutupi nafas surgawimu? Luming terkejut dan terkejut. Nafas mereka sendiri, penutup yang bagus. Namun, atmosfer dunia surga dan dunia Yuan tidak terlihat dan tidak berwujud, yang biasanya tidak dapat dirasakan, tetapi terukir di tulang dan di jiwa, yang tidak terhapuskan. Kamu adalah makhluk hidup dari surga dan dunia Yuan. Kamu dilahirkan dengan tanda dari dua dunia ini. Xian Yanxing, bisakah kamu menutupinya? Setelah dipikir-pikir, Luming merasa lega. Xian Yanxing menelan dan menyatukan memori kehidupan sebelumnya. Asal-usul kehidupan sebelumnya, aku khawatir, sangat menakjubkan, mendalam, dengan segala macam cara yang luar biasa, tetapi juga normal. Yah, kamu tahu betapa baiknya aku. Xian Yanxing tersenyum, lalu tangannya mekar seperti bunga teratai, dan garis-garis aneh muncul, akhirnya memadatkan bunga teratai hitam. Teratai hitam terbang ke Luming dan menyatu dengan tubuh Luming. Baiklah. Xian Yanxing berkata, dan kemudian terus menyegel, tubuhnya sendiri, juga muncul teratai, terbang menjauh. Bab 2494, Subscribe Penatua. Baiklah, ayo pergi. Lu Mingdao. Secara alami, dia tidak akan meragukan apakah metode Xian Yanxing berguna atau tidak. Dia mempercayai Xian Yanxing 100%. Keduanya mengubah penampilan mereka, menahan napas dan terbang ke gerbang ibu kota Kekaisaran Huangquan. Ketika mereka sampai di gerbang kota, mereka menemukan bahwa di kedua sisi gerbang itu terukir rune, yang merupakan susunan besar yang dibuat oleh dewa-dewa jahat. Begitu ada alam surga dan makhluk kerajaan Yuan masuk, rune itu akan segera bereaksi. Di kedua sisi gerbang, ada sekelompok prajurit berbaju zirah yang menjaga. Itu adalah Kaisar Surga. Begitu Luming merasakan ini, dia menemukan bahwa tentara yang menjaga gerbang kota adalah yang terkuat di daerah Tiandi. Selain itu, ada juga beberapa empu yang mengintai di dekat gerbang. Meski sangat rahasia, Luming mengendalikan cara dominasi dan mendominasi dunia. Perasaan induksinya sangat tajam, sehingga dia dapat dengan mudah merasakannya. Mereka semua kuat, bahkan memiliki puncak surga, dan lebih dari satu. Untuk kekuatan Kekaisaran Huangquan, Luming diam-diam terkejut. Kekuatan seluruh dunia akhirat benar-benar lebih kuat daripada kekuatan surga atau dewa jahat. Bahkan jika kedua belah pihak bergandengan tangan, mereka tidak bisa menandingi dunia akhirat. Untungnya, orang-orang di dunia Huangquan telah dikutuk selama beberapa generasi, dan sulit untuk meninggalkan gunung tersebut. Kalau tidak, pola di luar akan berubah. Mereka menyombongkan diri ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Di ibu kota Kekaisaran Huangquan, ada orang dari semua ras, dan ada banyak ras manusia. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan Luming dan Luming. Luming dan Luming tidak menemukan jejak klan dewa jahat. Mereka mencoba mencari seseorang untuk membicarakannya, tetapi mereka tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Mereka hanya menemukan penginapan untuk menginap. Dalam 10 hari berikutnya, mereka berkeliaran di sekitar ibu kota Kekaisaran Huangquan, tetapi mereka tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Pada hari ini, keduanya berjalan-jalan di kota persegi terbesar di ibu kota Kekaisaran Huangquan. Di dunia akhirat, ada banyak harta karun yang tidak tersedia di luar. Ngomong-ngomong, mereka juga membeli beberapa. Itu, pangeran pertama. Tiba-tiba, mata Luming cerah. Di depannya, dia melihat seorang pemuda dengan rambut emas. Pemuda ini adalah pangeran pertama dalam daftar umur panjang dewa jahat. Alis pangeran pertama,
mata ketiganya tertutup, dan kepalanya penuh dengan rambut emas, tidak ada bedanya dengan ras manusia. Dia sangat tampan, seperti matahari alami, bisa menarik perhatian orang kemanapun dia pergi. Di sekitar, beberapa wanita muda, sering ke arah Pangeran Kaisar, matanya bersinar. Namun, ketika mereka melihat seorang wanita di samping pangeran pertama, mata mereka menjadi gelap. Itu adalah wanita yang sangat cantik, mengenakan gaun onepis ungu, sosok yang sempurna, disorot. Dibandingkan dengannya, para wanita di sekitarnya terlihat pucat. Yang paling penting adalah wanita ini berasal dari keluarga besar di ibu kota Kekaisaran Huangquan, keluarga penyulingan obat terbesar di Kekaisaran Huangquan, keluarga O. Xing, wanita tertua dari keluarga O, siapa yang berani membandingkan dengan wanita-wanita itu? Pangeran pertama dan Xing, putri tertua keluarga, sangat dekat. Mereka sedang berbelanja bersama. Lu Ming menarik Xian Yanxing dan mengikuti mereka jauh. Sejak dia bertemu dengan pangeran pertama, Lu Ming tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pangeran pertama berada di posisi tinggi di antara para dewa jahat dan harus mengetahui banyak rahasia. Pangeran pertama dan Xing berjalan berkeliling, lalu meninggalkan Fangxi dan berjalan menuju jalan yang makmur. Segera, mereka memasuki sebuah rumah besar. Lu Ming dan Lu Ming mengikuti. Dengan latihan Lu Ming dan Xian Yanxing saat ini, pangeran pertama dan Xing tidak mungkin menemukannya. Di belakang mansion, ada halaman yang sangat luas. Di halaman, ada sebuah danau. Di tengah danau, ada sebuah paviliun. Pangeran pertama dan Xing datang ke paviliun, dan pangeran pertama memiliki pinggang Xing dan mengobrol satu sama lain. Lu Ming dan Xian Yanxing muncul tidak jauh. Lu Ming melambaikan tangannya, dan ruang itu terbelah secara langsung. Dia dan Xian Yanxing memasuki celah angkasa. Saat berikutnya, mereka muncul di atas paviliun. Ketika Lu Ming berada di alam kaisar yang sebenarnya, dia memahami hukum ruang dan waktu. Sekarang, dia telah menjadi penguasa ruang, dan dia sempurna dalam mengendalikan ruang. Keduanya berada di ruang di atas paviliun. Pangeran pertama dan Xing tidak menyadarinya. Terlebih lagi, apa yang mereka katakan juga sampai ke telinga Lu Ming. Aprikot, kudengar ada pil hidup dan mati di keluargamu, tapi benarkah? Tanya pangeran pertama. Itu benar, tentu saja. Aku keluarga Eropa, tapi kekaisaran akhirat, keluarga penyulingan obat pertama. Xing terkekeh, dengan nada yang sedikit bangga. Pil hidup dan mati, benar-benar ajaib seperti legenda. Tanya pangeran pertama. Tentu saja, kamu harus tahu bahwa ada pohon buah kehidupan di Pulau Huangquan, salah satu tempat terkutuk terbesar di Kekaisaran Huangquan. Setiap jangka waktu yang lama, pohon buah kehidupan akan menghasilkan buah yang sejenis. Disebut buah kehidupan. Pil hidup dan mati dibuat dari buah kehidupan. Sebelum malapetaka, beberapa orang dari luar surga, seperti kamu, mengeluarkan buah kehidupan dari Pulau Huangquan. Keluarga aku beruntung mendapatkannya dan memperbaikinya menjadi 9 pil hidup dan mati. Meskipun khasiat pil hidup dan mati jauh lebih lemah daripada buah kehidupan, itu tidak berpengaruh pada para dewa. Tidak peduli seberapa serius lukanya, bahkan jika sumber kehidupan rusak parah, seseorang dapat disembuhkan. Setelah bertahun-tahun konsumsi, aku hanya punya 3 yang tersisa di keluarga aku. Xing menjelaskan bahwa warna kepuasan lebih kuat. Pil hidup dan mati. Mata Lu Ming dipenuhi dengan jejak api. Pil hidup dan mati sebenarnya terbuat dari buah kehidupan. Sekalipun lukanya lebih serius, seseorang dapat disembuhkan, dan bahkan luka aslinya dalam hidup adalah sama. Lu Ming bersemangat. Cedera asli kehidupan bukanlah cedera biasa. Cedera biasa, bagi Kaisar Agung, karakter di kerajaan surga, bukanlah apa-apa. Bahkan jika tubuh meledak, itu bisa sembuh. Tetapi jika kamu terluka, sulit untuk sembuh. Banyak orang kuat, jika perang terlalu sengit, sumber kehidupan, akan terluka. Misalnya, Titan, Longikon, 9 ulat iblis kehidupan, bahkan naga leluhur atau leluhur alien, adalah sumber cedera hidup dan belum pulih dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pil hidup dan mati, tetapi bisa membiarkan luka ini cepat sembuh. Jika kamu mendapatkan pil hidup dan mati, tidak bisakah luka Titan Longikon dan 9 ulat iblis hidup pulih dengan cepat dan kembali ke kondisi puncak? Lu Ming dan Xian Yanxing, teruslah mendengarkan. Ini sangat menakjubkan, Aprikot. Aku sangat penasaran. Bisakah kamu menunjukkan padaku pil hidup dan mati? Pangeran pertama berkata. Tunjukkan padamu. Aku tidak bisa melakukannya. Jika ayahku dan kakekku mengetahuinya, aku tidak akan punya makanan untuk itu. Jalan Xing. Aprikot, aku hanya ingin tahu. Aku ingin melihat, dan melihat. Kamu bisa mengambilnya kembali. Mereka tidak akan tahu. Apakah kamu tidak percaya padaku? Pangeran pertama berkata dengan lembut. Xing pada awalnya, atau tidak setuju, setelah pangeran pertama agak keras dan lembut, Xing akhirnya setuju, diam-diam mengeluarkan pil hidup dan mati untuk dilihat pangeran pertama.
Luming dan Xian Yanxing saling memandang, dan mata mereka berbinar. Bab 2495, Subscribe Penatua. Pangeran pertama dan Osing bertemu di sini 3 hari kemudian, lalu mereka pergi satu demi satu. Awalnya, Luming berencana untuk mengambil pangeran pertama sekarang dan mendengarkan beberapa berita, tetapi sekarang dia telah berubah pikiran dan berencana untuk menunggu 3 hari lagi. Secara alami, dia memiliki gagasan tentang hidup dan mati dan... Setelah pangeran pertama dan Osing masing-masing pergi, Luming dan Xian Yanxing sedang menunggu di halaman. 3 hari dalam sekejap. 3 hari kemudian, malam tiba, dan pangeran pertama sudah menunggu di sini. Di tengah malam, sesosok muncul dari langit. Itu menyenangkan. Aprikot, pil hidup dan mati, apakah kamu sudah membawanya? Tanya pangeran pertama. Ya, tapi aku ingin mengembalikannya dengan cepat. Jika ayahku tahu, itu akan buruk. Jalan Osing. Jangan khawatir, aku akan melihat dan belajar banyak. Pangeran pertama berkata sambil tersenyum. Osing mengangguk dan menggerakkan tangannya. Di telapak tangannya, sebuah vas giok muncul, di mana beberapa prasasti terukir. Jari-jari Osing melambai, dan rune terbang ke botol batu giok. Kemudian botol batu giok itu bersinar. Untuk waktu yang lama, cahaya redup. Baiklah. Osing tersenyum dan menyerahkan botol batu giok itu kepada pangeran pertama. Pangeran pertama mengambilnya dan menuangkan pil darinya. Ramuan seukuran telur merpati berwarna putih susu dan mengeluarkan aroma yang kuat. Bahkan jika Luming dan Xian Yanxing bersembunyi di kehampaan, mereka dapat didengar. Apakah ini pil hidup dan mati? Pangeran pertama berbisik, menunduk, dan matanya penuh keserakahan. Setelah melihatnya sebentar, pangeran pertama memasukkan kembali pil hidup dan mati ke dalam botol giok, menyerahkan botol giok itu kepada Osing, dan berkata sambil tersenyum, Aprikot, aku akan merawatnya dengan baik dan memberikannya kembali kepada kamu. Ya, aku akan mengembalikannya sekarang. Osing tersenyum dan meraihnya. Tetapi pada saat ini, telapak tangan pangeran pertama bersinar, seperti pedang perang, menuju ladang obat mujarab, secepat kilat. Jarak sedekat itu, ditambah dengan serangan diam-diam pangeran pertama, orang biasa tidak bisa menghindarinya. Namun, pada saat ledakan pangeran pertama, tubuh Osing bersinar, dan cahaya terang berdifusi keluar. Itu berubah menjadi satu set baju perang dan menutupi seluruh tubuh. Pada saat yang sama, tubuh Osing dengan cepat mundur. Ledakan. Kekuatan telapak tangan pangeran pertama membombardir baju besi Osing, yang dengan mudah dilepas oleh baju besi itu. Aprikot mundur 100 meter, berdiri di atas danau, wajah jelek sampai mati. Pertama, kenapa? Osing meraung, wajahnya penuh kekecewaan. Jadi kamu berjaga-jaga terhadapku. Wajah pangeran pertama murung dan berkata dengan dingin. Kemudian dia mengambil botol batu giok di tangannya dan berkata dengan mencibir, pil hidup dan mati, tidak peduli berapa banyak luka yang kamu miliki, satu dapat disembuhkan. Masing-masing setara dengan kehidupan. Hanya dengan mengikuti aku dapat seperti itu obat mujarab memainkan perannya dan mewujudkan nilainya. Apakah kamu mengerti? Kamu mengatakan bahwa kamu akan tinggal di dunia akhirat dan menemaniku sepanjang hidupmu. Apakah itu semua salah? Osing bertanya. Omong kosong, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Bagaimana aku bisa tinggal di sini? Di sini, ini hanyalah tempat terkutuk. Pangeran pertama mencibir. Oh, aku terlalu naif. Osing mendesah, warna kekecewaan lebih kuat. Awalnya, aku ingin memberimu kesempatan. Jika kamu tidak melakukannya hari ini, aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Aku bahkan dapat meminta ayahku untuk memberimu pil hidup dan mati. Sayangnya, kamu terlalu mengecewakanku. Osing berkata, mata tiba-tiba keluar dari mesin pembunuh yang dingin dan ganas, lambaian tangan batu giok. Mendesis. Setelah Osing, ruang tiba-tiba terbelah dan 2 sosok muncul. Ini adalah 2 lelaki tua, mengenakan jubah hitam, dan baunya tidak enak. Ini adalah yang kuat dari 2 alam Tiandi, satu adalah Tiandi bintang 3, dan yang lainnya adalah Tiandi bintang 2. Melihat kedua pria ini, wajah pangeran pertama menjadi muram dan berkata, Jalang, kamu tidak hanya berjaga-jaga terhadapku, tetapi juga membawa orang secara diam-diam. Apakah kamu ingin membunuhku? Awalnya, aku membawa mereka ke sini untuk berjaga-jaga, jika kamu tidak berubah, mereka tidak akan muncul. Sayangnya, kamu mengecewakanku. Beri aku pil hidup dan mati, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Suara aprikot yang dingin. Hahaha, kamu pikir aku tidak siap? Aku sudah lama menjagamu. Kamu tidak percaya padaku, dan aku tidak percaya kamu. Keluar. Pangeran pertama melambai. Gempa kosong, ruang sekitarnya, tiba-tiba muncul sederet sosok. Total ada 6 orang, semuanya adalah dewa jahat, dan semuanya kuat di alam Tiandi. Bahkan, ada 2 yang kuat tiada taranya di dunia Tiandi. Melihat orang-orang ini, wajah cantik Oxing berubah menjadi kegagalan.
Pertama, aku bercanda denganmu. Mengenai perasaanmu dan aku, biarkan aku pergi. Di wajah Osing, ada senyuman jelek. Biarkan kamu pergi. Aku tidak ingin menjadi musuh keluargamu. Meskipun keluargamu tidak memiliki dewa perang dan aku tidak takut akan hal itu selalu menjadi masalah. Kamu bisa pergi dengan tenang. Aku akan berikan permainan penuh pada 3 pil hidup dan mati ini. Ayo lakukan. Pangeran pertama mencibir, suaranya dingin, dan memberi perintah. Nona, ayo pergi. Setelah Oxing, 2 lelaki tua dengan Oxing, dalam satu arah. Namun, 6 dewa jahat juga mulai memblokade langit dan bumi, mengepung 3 orang dalam kelompok, dan melancarkan serangan yang mengerikan. Kekuatan kedua belah pihak, perbedaannya terlalu besar, 2 lelaki tua yang dibawa oleh Oxing sama sekali bukan saingan, mereka dihancurkan begitu mereka mulai. Pertama, kamu tidak bisa mati dengan mudah, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Oxing mengutuk dengan liar. Tetapi pada saat berikutnya, dia terkena serangan beberapa kaisar surgawi, yang langsung berubah menjadi abu terbang dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dalam kehampaan, Luming dan Xian Yanxing tidak bisa berkata apa-apa. Namun, ini setara dengan seekor anjing yang menggigit seekor anjing. Sebelumnya, kedua orang itu secara alami tidak akan bertarung. Bunuh Osing dan 2 ahli Eropa, pangeran pertama sangat gembira, mengeluarkan botol giok lagi, menuangkan 3 pil berturut-turut. Semuanya adalah pil hidup dan mati, dengan aroma yang kuat. Hahaha, ini panen yang bagus. Ayo pergi dari sini. Pangeran pertama tertawa, lalu menyimpan botol batu giok itu dan berbalik untuk pergi. Tetapi setelah terbang beberapa saat, dia menemukan bahwa ke-6 roh jahat itu masih berdiri di udara, tidak bergerak. Aku menyuruhmu pergi, apa kau tidak mendengarku? Pangeran pertama menoleh dengan tidak sabar. Tapi begitu dia berbalik, pupilnya tiba-tiba melebar. Karena 6 ras alien tampak terpaku di udara, tidak bisa bergerak, hanya wajah mereka yang menunjukkan ekspresi panik. Siapa? Pangeran pertama berdiri di atas kepalanya, banyak minum, dan berbalik untuk memeriksa. Apakah bertemu dengan teman lama tidak diterima? Dengan sedikit senyum, ruang terbelah, dan Luming serta Xian Yanxing keluar. Luming, apa kabar? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Murid pangeran pertama melebar tajam, mendesis dan berteriak, menunjukkan warna yang luar biasa. Gerbang ibu kota kekaisaran musim semi kuning semuanya diukir dengan susunan, yang dapat mendeteksi nafas surga. Makhluk di surga sama sekali tidak bisa memasuki ibu kota kekaisaran. Pangeran pertama tidak pernah menyangka akan bertemu Luming di sini. Bab 2496, Subscribe Penatua. Apakah sulit untuk masuk ke sini? Luming tersenyum tipis, berkata, kami juga lewat di sini. Tidak menyangka, melihat permainan yang bagus, pil hidup dan mati, bagus, tertinggal di tanganmu juga sia-sia, berikan padaku. Ingin hidup dan mati dan, kamu bermimpi. Pangeran pertama meraung, berbalik dan lari. Tapi saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah Luming. Ledakan. Luming tiba-tiba mengeluarkan teror, menekan pangeran pertama. Tubuh pangeran pertama bergetar hebat, memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Pencapaianmu. Pangeran pertama, itu luar biasa. Di depan Luming, dia sangat rentan. Saat dia dan Luming bertarung di kaki gunung suci keluarga dewa jahat, tidak ada perbedaan di antara mereka. Kultivasinya adalah Kaisar Puncak. Setelah bertahun-tahun berlatih, kultivasinya telah mencapai alam surga, Kaisar Bintang 2. Selama beberapa dekade, terobosan dari puncak Kaisar Agung ke Kaisar Bintang 2 sangatlah menakjubkan. Tapi dibandingkan dengan Luming, jaraknya 100.000 mil. Nafas Luming saja bisa mengguncangnya kembali dan memuntahkan darah. Ayo pergi, ayo lakukan bersama. Pangeran pertama berteriak pada 6 dewa jahat lainnya. Namun, 6 dewa jahat tidak bisa bergerak. Jangan sia-siakan usahamu. Xian Yanxing membuka mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan hitam, seperti kedatangan seorang penyihir. Dia mengulurkan tangannya dan menekan, dan bunga teratai hitam tiba-tiba muncul di 6 roh jahat, menyelimuti mereka. Hanya dengan beberapa nafas, teratai hitam menghilang, dan 6 roh jahat di dalamnya menghilang, hanya menyisakan 6 gelang penyimpanan yang melayang di udara. Pangeran pertama, pupilnya menyusut tajam, menunjukkan warna kepanikan. Saat mereka mengangkat tangan, mereka akan membunuh 6 dewa jahat. Kekuatan bertarung macam apa ini? Kamu tahu, ada 2 kaisar bintang 4 yang kuat di sana. Bisakah melakukan langkah ini, setidaknya juga menjadi kaisar puncak surga? Pangeran pertama bahkan lebih ketakutan memikirkan hal itu. Luming, aku menyarankan kamu untuk membiarkan aku pergi. Sekarang, Zulong telah dikalahkan. Nenek moyang kita telah bekerja sama dengan dewa bela diri dari kerajaan Huangquan. Surga kamu pasti akan hancur dan tidak dapat diperbaiki. Jika kamu membiarkan aku pergi sekarang,
aku bisa mengatakan sesuatu yang baik untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Pangeran pertama berkata, aku akan mati. Haha, aku tidak percaya padamu. Kamu harus membunuh seorang wanita yang percaya pada dirinya sendiri. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Lu Ming mencibir dan tiba-tiba mengambil langkah. Tekanan yang mengerikan menekan pangeran pertama, yang membuat tubuh pangeran pertama bergetar hebat, dan seteguk darah menyembur keluar. Ada apa dengan Tuan Zulong? Apa yang terjadi pada akhirnya? Tanya Lu Ming. Zulong? Hahaha, ku beritahu, dia meninggal, dibunuh oleh nenek moyang kita, dikuliti dan kram. Melihat bahwa Lu Ming tidak akan melepaskannya, pangeran pertama hanya melemparkan dirinya keluar dan tertawa. Tuan Zulong sudah mati. Tidak, tidak mungkin. Lu Ming kaget dan menggelengkan kepalanya lagi. Aku ingin menipu diri sendiri. Mata Lu Ming dingin dan menunjuk. Pangeran pertama terkejut dan mundur dengan gila-gilaan, berusaha menghindarinya. Tapi sekarang, kekuatan bertarung Lu Ming jauh lebih kuat daripada dia sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Dia memukul bidang obat mujarabnya dalam sekejap. Menyentuh. Gantian pangeran pertama dijalankan oleh Lu Ming dan kultivasinya ditinggalkan. Ah! Teriak pangeran pertama histeris, tapi begitu dia memanggil, suaranya tiba-tiba berhenti. Lu Ming menunjuk ke alisnya dan mulai mencari jiwa. Dalam jiwa pangeran pertama, gambaran kenangan terlihat oleh Lu Ming. Untuk waktu yang lama, Lu Ming menyelesaikan pencarian jiwa, dan kemudian melambaikan tangannya untuk membawa pangeran pertama ke dunia kecil. Pangeran pertama memiliki identitas khusus. Mungkin berguna untuk menyimpannya. Tapi gelang pangeran pertama ada di tangan Lu Ming. Pergi. Lu Ming menarik Xian Yanxing, merobek ruang dan pergi dari sini. Lu Ming, ada apa dengan Zulong? Tidak lama kemudian, mereka kembali ke penginapan. Xian Yanxing bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Zulong belum mati. Lu Ming tersenyum dan hanya memberitahu Xian Yanxing apa yang dilihatnya. Ternyata tidak lama setelah mereka memasuki Gunung Huangquan, Zulong dan leluhur suci lainnya sama-sama datang ke kerajaan Huangquan. Tujuan mereka, jelas, adalah kutukan kerajaan akhirat. Untuk keberadaan Zulong dan nenek moyang alien, tempat terkutuk lainnya tidak berguna bagi mereka. Yang ingin mereka masuki adalah tanah kutukan terbesar, buah kehidupan di dalamnya adalah yang paling berguna. Tapi tidak mudah untuk masuk ke tanah terkutuk itu. Kamu harus mendapatkan dukungan dari kerajaan mata air kuning. Oleh karena itu, kedua pria tersebut berkompetisi di Kekaisaran Huangquan, mendukung tokoh besar di Kekaisaran Huangquan untuk memperebutkan kekuasaan kekaisaran. Sayangnya, setelah pertempuran puluhan tahun, partai yang didukung oleh Zulong dikalahkan dan dibunuh oleh seluruh keluarga. Zulong juga melarikan diri dari ibu kota Kekaisaran Huangquan dengan luka-luka, dan keberadaannya tidak diketahui. Terlebih lagi, Lu Ming juga mengetahui bahwa leluhur ras alien, hingga saat ini, belum memasuki tanah terkutuk, dan pangeran pertama tidak mengetahui alasannya. Zulong belum mati, dan Lu Ming akhirnya lega. Zulong, kunci untuk melawan leluhur alien, adalah satu-satunya dewa perang di surga. Selain itu, Lu Ming juga menemukan petunjuk. Selama kurun waktu tersebut, ras alien menemukan tempat rahasia kutukan, namun tempat tersebut sepertinya telah dimasuki oleh orang-orang di surga. Selama periode ini, orang asing selalu memperhatikan tanah terkutuk dan berencana mengirim orang untuk mengepung makhluk hidup di tanah terkutuk. Jangan biarkan mereka melakukannya. Setelah berdiskusi dengan Xian Yanxing, Lu Ming meninggalkan penginapan. Segera setelah itu, mereka muncul di luar rumah besar. Jika kamu tahu bahwa roh jahat pangeran dikirim dari markas orang jahat, mereka akan mulai dari sini. Kemudian, mereka hanya perlu mengikuti. Mereka bersembunyi di kehampaan yang gelap, memperhatikan mansion. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan pangeran pertama dan mulai menghitungnya. Sumber daya pangeran pertama luar biasa. Ada 2 senjata dan sejumlah besar batu suci. Lu Ming tidak pergi ke tabung, dia langsung menemukan botol batu giok. Di dalam botol giok, ada 3 pil hidup dan mati. Lu Ming berencana untuk memberikan pil hidup dan mati kepada Titan Longikon dan 9 ulat sutra iblis kehidupan terlebih dahulu, sehingga mereka dapat pulih dari luka-luka mereka. Saat pikirannya bergerak, botol giok muncul di dunia kecilnya, dan dunia kecilnya, sosok Lu Ming juga muncul. Sejak melangkah ke ranah Kaisar Agung, tubuh asli Lu Ming juga bisa memasuki dunia kecilnya sendiri. Setelah memasuki dunia kecil secara otomatis akan bersembunyi di kehampaan yang gelap. Lu Ming mengambil vas batu giok dan melangkah ke tempat dia menanam pohon kuno pencerahan. Selama bertahun-tahun, pohon pencerahan kuno telah tumbuh setinggi 2 meter. Ini sangat besar dan menghalangi matahari. Titan Longikon, ulat sutra iblis 9 kehidupan dan seterusnya, di bawah pohon pencerahan kuno, beberapa latihan, beberapa obrolan. Bab 2497, Subscribe Penatua. Melihat Lu Ming, Titan, Longikon, dan lainnya terbang satu demi satu.
Luming, bagaimana situasinya sekarang? Dari mana saja kamu? Titan bertanya dengan cepat. Aku sekarang, di ibu kota Kekaisaran Huangquan. Lu Mingdao. Ibu kota Kekaisaran Huangquan, bagaimana kamu bisa masuk? Mata Titan Longikon menatap, sangat terkejut. Begitu juga orang lain. Terserah istriku untuk menutupi atmosfer surga melalui metode rahasia. Itu sebabnya aku masuk. Aku telah menemukan berita tentang Tetua Zulong. Lu Mingdao. Bagaimana kabar Tuan Zulong? Titan Longikon, 9 ulat iblis kehidupan, dan yang lainnya semua memandang Luming dengan gugup karena takut mendengar berita kecelakaan Zulong. Tuan Zulong tidak meninggal. Dia terluka dan melarikan diri dari ibu kota Kekaisaran Huangquan. Luming hanya mengatakan apa yang dia ketahui. Itu bagus. Ketika mereka mendengar bahwa Zulong baik-baik saja, mereka semua menarik napas panjang dan menurunkan hati mereka. Aku juga menemukan berita. Aku khawatir klan Dewa Jahat akan mengirim ahli untuk mengepung tempat terkutuk. Seharusnya ada ahli di surga. Aku khawatir kita akan berperang. Lu Mingdao. Perang, kita harus bertarung. Ya, aku akan membunuh gerombolan bajingan Dewa Jahat itu. Titan, Longikon, dan lainnya mengaum. Dua tetua, Luming punya sesuatu untukmu. Mata Luming, menatap Longikon Titan dan ulat sutera 9 kehidupan, botol giok di tangannya muncul. Sesuatu untuk kita. Titan, Longikon, dan ulat sutra iblis 9 kehidupan, semuanya menunjukkan keraguan. Ini adalah sejenis obat mujarab yang aku dapatkan dari keluarga penyulingan obat di ibu kota Kekaisaran Huangquan. Ini disebut pil hidup dan mati. Ini memiliki efek merebut sifat langit dan bumi. Di bawah Dewa Perang, tidak peduli bagaimana banyak luka, bahkan jika itu adalah luka asli kehidupan, itu bisa disembuhkan. Lu Mingdao. Apakah ada pil seperti itu di dunia? Mereka semua membuka mulut karena terkejut. Luming, bagaimana kita bisa meminum pil yang begitu berharga? Kemudian, ulat sutra iblis 9 nyawa menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tuan, ramuan hanyalah benda mati. Jika tidak dapat memainkan perannya, itu tidak akan mencerminkan nilainya. Jika kedua pendahulu dapat pulih ke puncak, itu akan menjadi berkah bagi surga kita, dan hidup dan mati pil juga bisa dianggap sebagai perwujudan nilai. Lu Mingdao. Ya itu. Yang lain juga mengangguk dan menegur mereka untuk mengambilnya. Begitu Titan dan ulat sutra iblis 9 kehidupan kembali ke puncak, mereka adalah 2 puncak Tiandi. Tidak banyak orang yang dapat mencapai tujuan ini. Ya, Luming, aku telah menuliskan kebaikanmu. Kumbang Titan lebih lugas, mengangguk setuju. Bahkan, mereka juga sangat terharu. Lagi pula, perang dunia kuno, bertahun-tahun tanpa akhir, mereka tidak dapat pulih ke puncak, perasaan ini sangat buruk. Luming menuangkan 2 pil hidup dan mati dan memberikannya kepada Titan Longikon dan 9 ulat sutra iblis hidup. Mereka mengambilnya dan masing-masing memilih tempat untuk duduk bersila dan menelan pil hidup dan mati dan mulai memperbaikinya. Luming, meninggalkan dunia kecil, muncul di samping Xian Yanxing dan terus memperhatikan mansion. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Akhirnya ada pergerakan di mansion itu. Sekelompok orang kuat dari Kekaisaran Musim Semi Kuning muncul dan memasuki mansion. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang terbang keluar dari mansion. Ada dewa jahat dan orang kuat di kerajaan mata air kuning. Ada ratusan dari mereka. Mereka langsung menuju gerbang barat. Luming dan Xian Yanxing tertinggal jauh. Segera setelah itu, para penguasa klan dewa jahat dan Kekaisaran Musim Semi Kuning meninggalkan gerbang kota dan pergi ke barat. Luming dan Xian Yanxing juga berhasil keluar dari gerbang dan mengikuti mereka dari jauh. Mereka tidak berani mengikuti terlalu dekat, karena ada terlalu banyak master di dewa-dewa jahat ini dan Kekaisaran Mata Air Kuning. Bahkan ada Kaisar Puncak, dan bukan 1 atau 2, setidaknya 5 atau 6. Selain itu, ada juga banyak Kaisar Bintang 6 dan Kaisar Bintang 5. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Begitu banyak orang kuat dikirim sekaligus, jelas untuk membunuh semua makhluk di surga tanah terkutuk, dan tidak meninggalkan satupun. Setelah terbang lebih dari sehari, mereka sampai di tempat yang sangat terpencil. Di depan mereka, ada napas terik. Ternyata ada gugusan gunung berapi besar di depan kami, dan kami tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Ledakan. Terjadi letusan gunung berapi terus-menerus, magma meroket, udara dipenuhi asap hitam dan bau menyengat. Kutukan tanah, di gunung berapi. Orang-orang dari Kekaisaran Mata Air Kuning tidak bisa masuk. Mereka sedang menyergap di luar gunung berapi. Orang-orang dari klan Dewa Jahat menyerbu ke dalam kelompok gunung berapi. Boom, segera setelah itu, raungan yang mengerikan terjadi di antara gunung berapi. Perang pecah, dan kekuatan yang mengerikan menerobos bumi, dan magma yang tak berujung mengalir ke langit, membuat daerah ini semakin panas. Mengaum. Jauh di dalam gunung berapi,
ada singa emas berkepala 9. Ini sangat besar. Itu berdiri tegak dan mengaum ke langit. Gunung berapi di sekitarnya, satu demi satu, pecah, sangat kuat. Kakak King Chang. Lu Ming terkejut. Itu jelas 9 singa emas yang memegang Chang. King Chang adalah kaisar puncak surga, yang sangat kuat. Namun, keluarga dewa jahat juga memiliki kaisar puncak. Di antara gunung berapi, serangkaian nafas yang mengerikan membumbung ke langit dan bertabrakan satu sama lain. Ada 2 kaisar surgawi teratas di surga, tetapi ada 3 dewa jahat. Lu Ming merasa agak berat. Jumlah kaisar surgawi bintang 5 dan 6 juga lebih banyak dari dewa jahat. Jika kita terus seperti ini, pihak langit jelas bukan lawan. Selain itu, di sekitar gunung berapi juga terdapat orang-orang kuat dari kerajaan mata air kuning. Jumlah master lebih banyak daripada dewa jahat. Jika makhluk surga bergegas keluar, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Aku tidak tahu bagaimana Titan Longikon dan Ulat Sutera 9 kehidupan pulih. Lu Ming sedikit cemas. Tunggu sebentar. Jika mereka melakukannya, jumlah yang kuat di pihak mereka tidak cukup, dan mereka tertinggal. Lu Ming mengendalikan tripod Dewa Jiulong, yang dapat dianggap sebagai kaisar puncak surga. Xian Yanxing juga dianggap sebagai kaisar surga tertinggi. Selain itu, ada 3 puncak Tiandi yang tidak cukup. Lu Ming dapat merasakan bahwa di kekaisaran musim semi kuning, ada 4 kaisar surgawi di puncaknya. Dengan 3 dewa jahat, sudah mencapai 7. Selain itu, ada kaisar bintang 6. Jika Titan Longikon dan 9 ulat iblis kehidupan pulih, maka tidak perlu takut. Bergegas keluar. Di antara gunung berapi, terdengar suara gemuruh dari langit. Kemudian, sekelompok orang kuat dari surga bergandengan tangan dan bergegas keluar, dan orang-orang dari klan dewa jahat di belakang mereka terus saling mengejar. Tidak baik. Wajah Lu Ming berubah, lalu hatinya bergerak dan memasuki dunia kecil. Dia ingin melihat apakah Titan Longikon dan Ulat Sutera 9 kehidupan telah pulih. Saat ini, kedua orang itu dipenuhi cahaya terang, nafasnya sangat kuat. Puncak surga. Lu Ming merasakan napas mereka dan sangat gembira. Pil hidup dan mati, layak menjadi obat ilahi yang tiada taraf, memiliki efek yang luar biasa. Ini hanya beberapa hari, Titan Longikon dan 9 ulat iblis kehidupan, hampir semuanya pulih, bernapas kembali ke puncak Tiandi. Bab 2498, Subscribe Penatua. Saat ini, situasi di luar cukup kritis. King Chang dan yang lainnya, bergegas keluar dari kelompok gunung berapi, sampai ke pinggiran kutukan. Pada saat ini, udara kekaisaran dan yang lainnya berhenti. Ada 4 puncak surga, total 7 puncak surga, kamu benar-benar mengagumi kami. King Chang mencibir, 9 kepala, melihat sekeliling. Di sisi King Chang, ada Phoenix, mengepakkan sayapnya, seluruh tubuhnya dipenuhi api hitam. Ini adalah Phoenix hitam, tetapi juga puncak surga, sekarang menjadi raja keluarga Phoenix di surga. Haha, King Chang, hari ini, bagaimana kamu bisa mati? Dari belakang, terdengar deru tawa. Para ahli dari klan dewa jahat memblokir jalan belakang King Chang dan membiarkan mereka melarikan diri. Dol, kenapa kamu tidak pergi untuk menjaga kandang dunia, dan berhati-hatilah untuk melarikan diri lagi? King Chang mencibir, penuh ironi. Klan dewa jahat yang baru saja dibicarakan adalah sedekah. Mendengar kata-kata King Chang, mata Dol sangat ganas dan meraung, King Chang, bahkan jika kamu telah melarikan diri dari sangkar dunia, ada apa? Aku tidak akan mati di tanganku. Ada Lu Ming. Cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabiknya. Cepat kembali ke tanah kutukan. Dalam kegelapan, langit berbicara kepada makhluk di langit. Hanya ketika mereka bergegas kembali ke tanah terkutuk, barulah mereka memiliki kesempatan. Di luar, mereka harus menghadapi pengepungan ganda dari klan dewa jahat dan kerajaan mata air kuning. Sudah terlambat. Di dunia kecil, Lu Ming sedikit cemas, dan kemudian di jalur transmisi, ke Titan Longikon dan 9 ulat iblis kehidupan 2 orang. Tuan, bangun. Tuan, bangun. Lu Ming terus bernyanyi. Ledakan, ledakan. Napas Longikon Taeta dan ulat sutra ajaib Jiu Ming tiba-tiba melonjak, lalu berkontraksi dengan tajam, dan kemudian membuka mata mereka satu demi satu. Ini akan berperang. Tanya Titan. Ya, ini mendesak. Aku hanya bisa mengganggumu. Lu Mingdao. Tidak masalah, aku hampir pulih. Ayo keluar dan bertarung. Jalan Titan Taurus. Pergi. Lu Ming mengendalikan dunia kecil. Saat berikutnya, semua orang di dunia kecil muncul di luar. Saat ini, King Chang dan yang lainnya juga mulai. Mereka bergegas langsung ke dewa jahat di belakang, mencoba untuk bergegas kembali ke tanah terkutuk. Membunuh. Klan dewa jahat, orang kuat dari kekaisaran musim semi kuning, juga dimulai. Membunuh. Tepat pada saat ini, Lu Ming meraung dan meraung ke segala arah.
Kemudian dia bergegas ke orang-orang di Kekaisaran Huangquan. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, klan Dewa Jahat, orang-orang dari Kekaisaran Musim Semi Kuning, mau tidak mau sedikit terpana. Saat ini, mereka telah tiba. Luming secara langsung mengendalikan Jiulong Sending dan membunuh Kaisar Surga, puncak kerajaan mata air kuning. Di saat yang sama, Xian Yanxing juga menyerang satu orang dengan Luming. Taita Lumikon dan yang lainnya juga melancarkan serangan. Luming dan sisinya, puncak kekuatan pertempuran Kaisar Surga, ada 5, tiba-tiba muncul, menghantam sisi Kekaisaran Musim Semi Kuning secara mengejutkan. Kaisar Surga, yang diserang oleh Luming dan Xian Yanxing, dipukul dan terbang keluar, memuntahkan darah dan menderita kerusakan parah. Anggota kuat lainnya dari Kekaisaran Musim Semi Kuning juga dipukul bola balik dan terluka ringan dalam berbagai tingkat. Titan, 9 nyawa, itu kamu, hahaha, bunuh. King Chang menemukan Titan dan Longikon. Mereka sangat gembira dan berbalik untuk membunuh penguasa kerajaan Huangquan. Namun, Dol dan yang lainnya, sedikit setelah Leng, juga bereaksi terhadap King Chang dan yang lainnya. Di tempat kejadian, kami terjebak dalam perkelahian. Jumlah ketujuh kaisar itu sama. Tapi barusan, Luming dan serangan diam-diam mereka melukai satu sama lain. Jumlah kaisar puncak surga, mereka berada di atas angin. Perkelahian sengit terjadi. Sebaliknya, Luming dan timnya memiliki keunggulan yang lemah. Jika Kekaisaran Huangquan dan Kaisar Langit Bintang 6 dari klan Dewa Jahat tidak lebih banyak, mereka akan runtuh di satu sisi. Luming, sial. Dol meraung di dalam hatinya. Ini Luming lagi. Setiap saat, dia dihancurkan oleh Luming. Luming adalah musuh bebuyutannya. Dia sangat marah sehingga dia ingin membuat Luming frustrasi. Jika kamu ingin membunuhku, ayolah. Luming mengendalikan 9 tripod Jiulong God dan meledakannya dengan liar ke arah sedekah. Dol juga mengamuk, mencoba membunuh Luming, keduanya bertabrakan, tetapi keduanya sulit untuk menang. Pada saat ini, jeritan, Kaisar Bintang 6 dari keluarga Dewa Jahat, dibunuh dengan pedang oleh Xian Yanxing, Luming, Titan, Longikon, dan lainnya semuanya memiliki lawan, saling bertarung dengan sengit. Xian Yanxing, bagaimanapun, tidak memiliki puncak surga untuk menghentikannya. Puncak Kekaisaran Musim Semi Kuning, Kaisar Surga, terluka parah pada awalnya. Kekuatannya sekuat Kaisar Bintang 6. Ada 5 atau 6 Kaisar Surgawi Bintang 6 yang mengepung Xian Yanxing. Namun, kekuatan bertarung Xian Yanxing berada di luar imajinasi mereka. Dia semakin berani, dan serangannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Setelah puluhan gerakan, dia berhasil membunuh seorang Kaisar Bintang 6. Keluar. Xian Yanxing berbisik, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya hitam sehitam tinta. Cahaya hitam ini berubah menjadi bunga teratai hitam, lalu kelopak bunga teratai ini terbang lagi, membentuk pedang hitam dan menebas lawan. Di sisi lain, 5 Kaisar Surgawi Bintang 6, yang terkena serangan Xian Yanxing, sedang terburu-buru dan dalam bahaya. Datang dan bantu kami. Seorang Kaisar Bintang 6 meraung. Tapi saat ini perkelahiannya sengit, semua orang punya lawan, di mana bisa menarik begitu kuat. Uff. Tiba-tiba, Kaisar Bintang 6 lainnya tertusuk oleh cahaya pedang Xian Yanxing dan jatuh di tempat. Oh, sial. Dol mengaum, mencoba memukul mundur Luming dan menyerang Xian Yanxing. Namun, Luming mengendalikan Jiulong Sending dan mencoba melawannya. Dia memblokirnya sampai mati, tidak menyisakan kekuatan untuk menyerang Xian Yanxing. Bertemu, gabung bersama. Puncak Kekaisaran Musim Semi Kuning, Kaisar meraung. Saat ini, mereka tertinggal, dan mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk bertahan. Semua orang dari klan Dewa Jahat dan Kerajaan Musim Semi Kuning mulai berkumpul dan dekat satu sama lain untuk membentuk negara pertahanan. Luming dan mereka hanya memiliki keunggulan yang lemah, sekarang pihak lain berniat untuk bertahan, mereka tidak dapat memenangkan pihak lain. Segera, orang-orang dari klan Dewa Jahat dan Kekaisaran Musim Semi Kuning berkumpul bersama untuk membentuk formasi pertahanan seperti besi, memblokir serangan Luming dan akhirnya menstabilkan situasi. Kedua belah pihak bertempur sebentar, memisahkan kedua kubu dan saling berhadapan. Mereka semua tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan hari ini, siapa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tujuan Luming untuk menyelamatkan orang telah tercapai. Dol dan yang lainnya jelek. Hari ini, mereka gagal membunuh orang. Sebaliknya, mereka kehilangan beberapa Kaisar Bintang 6, yang merupakan kerugian besar. Ketika nenek moyang kita dipulihkan, kalian semua akan mati. Pergilah. Kaisar Surga, puncak klan Dewa Jahat, berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, klan Dewa Jahat dan Kekaisaran Huangquan tidak mau mundur. Luming dan mereka tidak mengejar, pihak lain bermaksud untuk bertahan, bahkan jika mereka mengejar, itu tidak berguna. Bab 2499, Subscribe Penatua.
Orang-orang dari klan Dewa Jahat dan Kekaisaran Musim Semi Kuning menghilang dalam sekejap dan menghilang sepenuhnya. Haha, Luming, betapa ganasnya. King Chang tertawa dan menatap Luming dengan rasa terima kasih dan keterkejutan di matanya. Dia ingat bahwa ketika dia dan Luming bertemu untuk pertama kalinya, kekuatan Luming hampir tidak mampu mengatasi Kaisar Bintang Terlemah. Tapi Luming telah mampu bertarung dengan puncak surga. Meskipun memiliki fungsi tripod Dewa Jiulong, itu juga luar biasa. Ini baru beberapa dekade. Puluhan tahun, bagi mereka, itu hanya sekejap mata. Dia telah hidup lama sekali, dan belum pernah melihat sosok yang luar biasa seperti Luming. Ini. Kemudian, King Chang menatap Xian Yanxing. Di sebelahnya, Phoenix Hitam berubah menjadi sosok manusia. Dia adalah seorang wanita parubaya dengan sosok yang baik. Saat ini, dia juga menatap Xian Yanxing. Xian Yanxing masih sangat muda, tetapi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Ia adalah sosok yang benar-benar telah mencapai puncak kekuatan juangnya. Poin kuncinya adalah mereka tidak mengenal satu sama lain, jadi mereka secara alami penasaran. Ini adalah istriku. Luming meraih tangan Xian Yanxing dan berkata, "Istri kamu." King Chang, Phoenix Hitam dan yang lainnya semuanya terkejut. "Bolehkah aku bertanya, sudah berapa tahun sejak adik ipar aku berlatih?" King Chang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Xiao Xing dan aku seumuran." Luming berkata sambil tersenyum. Ini. King Chang dan Phoenix Hitam dan yang lainnya saling memandang, dan mereka benar-benar bingung. "Ah, tua, kupikir aku memiliki bakat yang bagus. Dibandingkan denganmu, aku tidak berguna." King Chang menghela nafas, terlihat seperti dipukul dengan keras. Luming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. "Singa tua, kamu tidak ada hubungannya dengan Luming. Apakah kamu mencari pertengkaran?" Titan Longikon tertawa. "Hahaha, itu benar." King Chang tertawa. Setelah mengobrol sebentar, mereka pergi dari sini karena takut pihak lain akan mengirim yang lebih kuat. Setelah pergi dari sini, mereka berjalan dan mengobrol sambil memegang Chang dan mereka juga mengetahui berita tentang Zulong. "Aku tidak tahu kemana Grandmasterku Zulong pergi. Ya, jika terus seperti ini, tempat paling terkutuk akan dimasuki oleh leluhur alien. Jika dia mendapatkan buah kehidupan, itu akan berakhir." Titan, Longikon, dan lainnya menghela nafas. Titan Longikon dan 9 ulat iblis kehidupan telah mengambil pil hidup dan mati, dan mereka mengetahui kemanjuran pil hidup dan mati. Pil hidup dan mati dimurnikan dari buah kehidupan. Jika nenek moyang alien mendapatkan buah kehidupan, mungkin mereka benar-benar bisa menyembuhkan. Khususnya, ada juga yang membunuh hati leluhur suci, bahkan jika dia juga sembuh, maka mereka tidak memiliki harapan. Orang-orang khawatir, tetapi tidak berdaya. Dengan kekuatan mereka tidak bisa bersaing satu sama lain. Setelah itu, mereka berencana memasuki beberapa kota dan mencari informasi. Jika leluhur alien ingin memasuki tempat kutukan terbesar, harus ada berita. Segera setelah itu, mereka datang ke kota besar, dan yang lainnya memasuki dunia kecil Luming, sementara Luming dan Xian Yanxing menggunakan metode rahasia mereka untuk memasuki kota besar. Setelah itu, mereka tinggal di kota besar, berlatih dan mencari informasi. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Hari ini, mereka mendengar berita, biarkan dua orang marah. Di ibu kota Kekaisaran Huangquan, para dewa jahat merilis berita bahwa mereka telah menangkap beberapa makhluk hidup di surga dan mengikat mereka di luar gerbang timur ibu kota Kekaisaran Huangquan. Setelah 3 bulan, mereka semua akan dibunuh. Berita, dengan kecepatan angin puyuh, menyebar ke seluruh dunia. Ketika Luming memberitahu Titan dan Longikon tentang berita ini, mereka juga sangat marah. Bunuh, selamatkan orang-orang itu. Titan Longikon adalah yang paling berang dan meraung. Jangan bertindak gegabah. Tindakan klan Dewa Jahat adalah untuk menarik kita ke masa lalu, untuk menangkap kita semua. Ini pasti jebakan. Jalan Ulat Sutra Jahat 9 kehidupan. Menonton orang-orang itu mati sia-sia. Jika orang-orang itu memiliki kerabat dan temanmu. Titan menatap. Maksudku, jangan bertindak gegabah, pikirkan rencana yang sempurna. Jalan Ulat Sutra Jahat 9 kehidupan. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Lu Mingdao. Aku merasakan hal yang sama. Aku harus mengamatinya terlebih dahulu dan membuat keputusan. Bahkan jika kita harus memulainya, kita perlu mengumpulkan lebih banyak orang. 9 iblis dan Jalan Ulat Sutra. Setelah itu, yang lain masih tinggal di dunia kecil Luming. Luming dan Xian Yanxing telah mengubah wajah mereka dan pergi ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Segera, mereka datang ke gerbang timur ibu kota Kekaisaran Huangquan dan melihat ke depan dari puncak di luar gerbang. Di luar gerbang-gerbang timur Kekaisaran Musim Semi Kuning, beberapa orang terikat di sana, tampak kuyuh dan bernapas lesu. Jumlahnya sangat banyak, hampir 200 orang.
Long Chen, Huang Ling, Ouyang tak tertandingi. Di antara orang-orang itu, Lu Ming melihat Long Chen, Huang Ling dan Ouyang tak tertandingi. Brengsek. Lu Ming sedikit cemas. Ini adalah teman baiknya. Bahkan di tengah keramaian, Lu Ming juga melihat Yuan Xin, putra takdir, tapi sekarang dia tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri dan terikat di sana. Selain itu, ada beberapa orang tua yang pernah ditemui Lu Ming. Mereka harus diselamatkan. Di mata Lu Ming, ada cahaya yang kuat. Tapi kita tidak bisa impulsif. Lu Ming memperkirakan bahwa mungkin ada beberapa orang kuat yang mengerikan di sekitar gerbang timur, dan bahkan dewa perang seperti leluhur alien mungkin ada di dekatnya. Jika dia bergegas keluar, dia akan mati begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Lu Ming sedikit cemas. Hanya 3 bulan kemudian, Long Chen dan Huang Ling akan dibunuh. Lu Ming, jangan khawatir, tenang. Xian Yanxing memegang tangan Lu Ming, dan Lu Ming perlahan menjadi tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, kedua pria itu mengamati dan memikirkan tindakan balasan. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu lebar, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan tindakan balasan. Lu Ming. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga Lu Ming. Mendengar suara itu, Lu Ming terkejut. Karena suara ini adalah suara leluhur. Benar saja, gunung tidak jauh, dari sosok, bukan Zulong, siapa itu? Zulong melangkah keluar dan mendatangi Lu Ming. Tuan Zulong, senang kamu baik-baik saja. Lu Ming sangat gembira. Zulong muncul, mereka punya harapan. Aku mengalami beberapa luka di Kaisar Huangquan, tapi itu bukan masalah besar. Jalan Zulong. Tuan Zulong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lu Ming bertanya. Ayo pergi dulu, aku akan meninggalkan orang di sini untuk menjaga. Jika ada orang lain dari surga, silakan datang dan bergabung dengan kami, bergandengan tangan dan mencoba menyelamatkan orang. Zulong Road, dan kemudian dengan Lu Ming, mereka pergi dari sini dan muncul di tempat rahasia 1 juta mil jauhnya. Di sini, Lu Ming melihat banyak kenalan di surga. Seperti 5 elemen unicorn. Mereka menunggu di sini. Benar saja, dalam beberapa hari ke depan, orang-orang datang ke sini setiap hari untuk bertemu. Bab 2500, Subscribe Penatua. Zulong meninggalkan orang-orang di luar ibu kota Kekaisaran Huangquan. Selama periode waktu ini, ketika makhluk di surga mendengar berita tersebut, mereka akan pergi ke pinggiran Kekaisaran Huangquan untuk menjelajah, sehingga mereka dapat bertemu dan datang. Pada hari ketiga, Lu Ming melihat Dandan, tetapi dia tidak melihatnya selama beberapa waktu. Prestasi Dandan juga melonjak, mencapai Kaisar Bintang 4. Lu Ming dan Dandan mengobrol sebentar, mengenal orang ini, juga mengalami beberapa petualangan. Pada hari kelima, gelembung itu tiba. Sekarang, budidaya gelembung telah mencapai puncak Kaisar Agung. Hanya 1 langkah dari Kaisar Surga. Pada hari ke-6, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli berkumpul untuk membuat Lu Ming bahagia. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli memasuki ranah Kaisar Agung satu demi satu. Lu Ming akhirnya menghela nafas lega. Lu Xiangxiang dan mereka baik-baik saja. Lu Ming lega. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke sini untuk bertemu. Namun, Lu Ming masih belum memikirkan metode yang sangat efektif. Pada hari ini, Lu Ming menemukan Zulong. Tuan, aku memiliki Tian Jiao yang aneh di tangan aku. Dia adalah putra raja dari Raja Alien pertama. Dia dikenal sebagai Tian Jiao terkuat dalam sejarah keluarga Dewa Jahat. Mungkin kita bisa menukarnya dengan dia. Lu Ming Dao. Pangeran pertama, masih di tangan Lu Ming, telah ditempatkan di dunia kecil. Dia tidak membunuh pangeran pertama pada awalnya, tetapi dia pikir itu mungkin berguna di masa depan. Identitas pangeran pertama sangat penting. Mungkin dia bisa menukar Huang Ling dan Long Chen. Aku khawatir itu sulit. Zulong mengerutkan kening dan berkata, pangeran pertama itu penting, tetapi di mata leluhur asing, Andalah yang benar-benar penting. Begitu kamu muncul, aku khawatir leluhur alien akan langsung membunuh kamu, dan tidak akan peduli tentang kesombongan ras alien. Lu Ming mengerutkan kening. Dia memupuk cara dominasi. Nampaknya nenek moyang bangsa lain tahu bahwa mereka sangat tidak peduli dengan hidup mati pangeran pertama dan ingin membunuhnya. Tuan, apakah kamu punya rencana yang bagus? Tanya Lu Ming. Rencana hari ini, apakah itu menyelamatkan orang, atau melawan leluhur alien, hanya ada satu cara, yaitu Huang Quanzong. Jalan Zulong. Huang Quanzong. Lu Ming bingung. Ya, Huang Quanzong adalah dunia Huang Quan. Itu adalah sekte yang sangat rahasia. Tidak peduli dengan urusan dunia. Bahkan orang-orang di dunia Huang Quan tidak tahu banyak tentang itu. Aku juga menghabiskan beberapa waktu di ibu kota Kekaisaran Huang Quan dan mempelajarinya melalui beberapa buku klasik. Dikatakan bahwa Huang Quanzong dan Kekaisaran Huang Quan berada dalam nada yang sama pada saat paling awal. Namun, beberapa orang tertarik pada kekuatan sekuler dan mendirikan kerajaan Huang Quan.
Beberapa orang, yang tidak menyukai kekuatan sekuler, hidup dalam pengasingan dan mendirikan sekte Huangquan. Zulong menjelaskan. Apakah Huangquan Zong sangat kuat? Tanya Lu Ming. Kuat, tentu saja kuat, meskipun jumlah orangnya tidak sebesar kerajaan Huangquan, tetapi kekuatan tempur yang canggih tidak lebih lemah dari kekaisaran Huangquan. Sejauh yang aku tahu, ada 2 alam dewa bela diri di kekaisaran Huangquan, tetapi ada juga 2 alam roh bela diri di sekte Huangquan. Jalan Zulong. 2 dewa bela diri. Lu Ming terkejut. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi kedua dewa perang itu cukup untuk mencengangkan dunia. Selama kita bisa mendapatkan dukungan dari sekte Huangquan, kita tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tapi juga melawan leluhur lainnya. Jalan Zulong, berkata di sini, menghela nafas, berkata, jika kita tidak bisa mendapatkan dukungan dari Huangquan Zong, maka kita hanya bisa melakukannya sendiri. Lu Ming mengangguk. Seiring berjalannya waktu, 1 bulan telah berlalu sejak waktu yang diberikan oleh klan Dewa Jahat adalah 3 bulan. Saat ini, lebih dari 500 orang datang untuk berkumpul di surga. Pada saat ini, Zulong juga siap berangkat ke sekte Huangquan. Namun, dia tidak membawa begitu banyak orang. Zulong hanya membawa 10 orang ke sekte Huangquan, termasuk Lu Ming, Xian Yanxing, Titan Longikon, dan Ulat Sutra Ajaib Jiuming. Sekte Huangquan, yang terletak di ujung utara dunia, hampir mencapai ujung dunia. Zulong membawa mereka ke gunung. Di sini, ada banyak gunung dan banyak puncak Jun. Segera mereka tiba di sebuah gunung yang tinggi. Di kaki gunung, berdiri sebuah tablet batu besar. Tablet batu itu sederhana, bahkan ditutupi lumut. Di tengah, ada karakter kuning yang sangat besar. Tidak ada seorang pun di gerbang. Apakah ini Huangquan Zong? Orang-orang bingung. Tapi setelah datang ke sini, kita hanya bisa melanjutkan. Alih-alih terbang, mereka menaiki tangga gunung. Setelah tablet batu, Lu Ming melihatnya dengan rasa ingin tahu dan merasa familiar. Segera, mereka datang ke lereng bukit. Tiba-tiba, ruang bergerak. Di depan mereka, 4 sosok muncul, menghalangi Lu Ming dan mereka. Berhenti datang, ini Huangquan Zong. Seorang pria parubaya. Tuan-tuan, kami ingin melihat penguasa klan kamu. Zulong maju ke depan untuk mengepalkan tangan. Hadirin sekalian, tuanku belum melihat tamu. Silakan kembali. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan tampak acuh tak acuh. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana aku tahu itu bukan? Kami memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Tuhanmu. Titan itu meraung. Kembalilah, tuan-tuan. Pria parubaya itu terus membuka mulutnya, tetapi suaranya dingin, dan arti mengejar tamu sudah jelas. Kami tidak mendengarkan apa yang ingin kami lakukan. Apa maksudmu? Suara marah Titan mengeluarkan nafas yang kuat. Ledakan, ledakan. Tepat saat nafas Titan keluar, 4 orang di depannya juga mengeluarkan nafas yang kuat. 3 kaisar bintang 6, 1 kaisar puncak. Lu Ming dan yang lainnya sedikit mengubah wajah mereka. 4 orang di depan mereka telah mencapai prestasi yang luar biasa. Tidak hanya itu, dari puncak gunung juga ada hembusan nafas yang mencengangkan, seperti gelombang udara yang menakutkan, menekan ke arah sini. Lu Ming merasa bahwa tidak kurang dari 10 cara nafas kaisar tertinggi. Bahkan, ada beberapa nafas, sangat menakjubkan, masih berada di puncak surga. Nes, ada begitu banyak master, dan sosok tak terkalahkan yang melangkah ke dewa perang dengan setengah kaki. Titan menyeringai dan terkejut. Sekte Huangquan ini sangat mengerikan. Titan Longikon baru saja meledak. Ini seperti menusuk sarang lebah dan mengeluarkan sekelompok ahli. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang berada dalam kegelapan. Harap tenang dan jangan tidak sabar. Kami tidak jahat, kami hanya mencari kerjasama. Zulong pergi ke depan jalan, lalu melihat ke puncak gunung. Sebuah suara keluar, 2 teman Tao, aku ingin menemuimu. Suara Zulong terdengar jauh, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan nafas yang indah. Teman Tao ini, ada apa ketika kamu datang ke sekte Huangquan? Saat ini, sebuah suara tua datang dari puncak gunung. Kemudian, cahaya dan bayangan menyala, dan sesosok muncul di depan semua orang. Ini orang tua, dia adalah peri dengan rambut putih. Lihat Tuhan. Orang-orang di Huangquan Zong memberi hormat kepada lelaki tua itu. Lu Ming dan yang lainnya tahu bahwa lelaki tua itu adalah roh perang. 2 penguasa Huangquan Zong adalah keberadaan Wu Shenjing. Teman Tao ini, kami di sini untuk bekerja sama dengan kamu. Jalan Zulong. Kerja sama. Orang tua dengan rambut putih ragu. Bab 2501. Lu Ming dan yang lainnya tidak menyela pembicaraan antara pria tua berambut putih dan Zulong. Titan Tianyu juga jujur dan tutup mulut. Ini adalah sosok di alam dewa bela diri. Hanya Zulong,
yang juga dewa bela diri, yang memenuhi syarat untuk berbicara satu sama lain. Kalau tidak, jika tidak ada Zulong, aku khawatir pihak lain bahkan tidak akan melihatnya. Ya, kerjasama. Kami bekerja sama. Kamu membantu kami memasuki Pulau Huangquan. Kami akan berbagi harta yang kami dapatkan di Pulau Huangquan, yang bermanfaat bagi kita semua. Kata Zulong. Pulau Huangquan. Pria tua berambut putih itu sedikit terpana, lalu menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu dari luar langit. Waktu telah berlalu begitu cepat. Sudah lama sekali dan pergi dengan tergesa-gesa. Suara lelaki tua berambut putih itu penuh dengan emosi yang kompleks. Pria tua berambut putih itu sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia berkata, pergilah, aku Sekte Huangquan. Aku tidak tertarik dengan Pulau Huangquan. Tidak tertarik. Begitu mata Zulong membeku, Luming dan yang lainnya terkejut. Apakah ini akan gagal? Teman-teman tahu, selama kamu membantu kami memasuki Pulau Huangquan, semua harta yang kami dapatkan adalah milikmu, bagaimana? Zulong tidak berdamai dan melanjutkan. Aku berkata, tidak tertarik, sampai jumpa. Pria tua dengan rambut putih melambaikan lengan bajunya dan berbalik. Tolong, tuan-tuan. Pria tua itu melambaikan tangannya. Luming dan yang lainnya terlihat jelek. Tak disangka, masyarakat Huangquan Zong sama sekali tidak peduli dengan harta karun di Pulau Huangquan. Jika mereka tidak dapat menemukan orang-orang dari Sekte Huangquan untuk membantu mereka, bagaimana mereka bisa melawan leluhur alien dan kekaisaran Huangquan? Titan, Longikon, dan lainnya cemas, tetapi mereka tidak dapat memikirkannya. Ah, ayo pergi. Zulong juga penuh dengan ketidakberdayaan dan berbalik berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian mereka sampai di kaki gunung. Jika kamu tidak membantu, kamu tidak harus membantu. Jika kamu tidak membantu, kamu tidak dapat membantu. Jika tidak, kamu tidak dapat membantu. Jika kamu tidak membantu, kamu dapat membantu. Tidak membantu. Jika tidak, kamu tidak dapat membantu. Jika tidak, kami. Titan Longikon bersumpah, dan hatinya sangat tidak bahagia. Namun, pada saat ini, Luming berhenti dan terus melihat tablet batu di depan gerbang Gunung Huangquan. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa akrab. Ngomong-ngomong, tokennya. Tiba-tiba, Luming memikirkan token itu, dan hatinya tergerak. Sebuah token muncul di tangan Luming. Token ini adalah inti dari Pulau Dewa yang kosong, dan dia serta dan bersama-sama merebut token itu. Penampakan token ini sangat mirip dengan loh batu di depan gerbang Zongshan di Huangquan. Sebelumnya, loh batu itu ditutupi lumut. Luming merasa familiar saat melihatnya. Saat ini, Luming ingat. Bersenandung. Saat Luming mengeluarkan tokennya, tablet batu di depan gerbang Gunung Huangquan tiba-tiba bergetar. Kata, kuning, tiba-tiba dipenuhi dengan kecemerlangan cerah. Pada saat yang sama, token di tangan Luming juga bergetar, dan ada aliran cahaya yang terus-menerus. Saat berikutnya, Luming terkejut menemukan sebuah kata, kuning, tiba-tiba muncul di tengah token. Luming terkejut. Sejak dia mendapatkan token itu, dia telah mempelajarinya, tetapi dia belum menemukan apapun. Tidak ada tulisan di tengah token. Seperti dua kacang polong, kata, kuning, tiba-tiba muncul. Zulong, ulat sutra ajaib Jiuming, Titan, Longikon, Del. Juga sangat terkejut, tidak mengerti bagaimana ini terjadi. Saat itu, sesosok melintas, dan lelaki tua berambut putih itu muncul lagi. Dia melihat token di tangan Luming dengan heran, lalu menatap Luming dan berkata, token dunia bawah, bagaimana kamu mendapatkannya? Token kiamat. Hati Luming tergerak, ternyata token ini disebut token akhirat. Tuan, token ini diperoleh oleh generasi muda di Pulau Dewa yang kosong. Kata Luming. Pulau kesombongan. Pria tua berambut putih itu ragu dan berkata, katakan padaku, siapa yang meninggalkan token itu untukmu, dan seperti apa bentuknya? Segera, Luming menggambarkan bentuk patung di Pulau Void God. Itu dia, itu kehendak Tuhan. Pria tua berambut putih itu menghela nafas, lalu memandang Luming dan berkata, pada waktu itu, pria itu sangat baik padaku. Kami pernah memberinya token ini. Kami berjanji jika seseorang datang kepadaku dengan token ini di masa depan, kami akan membantunya tanpa syarat sekalipun. Apa? Mendengar ini, Luming, Zulong dan lainnya sangat senang. Bantuan tanpa syarat sekali. Bisakah kita meminta bantuan Huangquan Zong? Siapa namamu? Tanya pria tua dengan rambut putih. Luming yang lebih muda. Luming Dao. Ya, Luming, jika kamu memiliki persyaratan, jangan ragu untuk bertanya. Pria tua berambut putih itu berkata. Tuan, ini seperti ini. Segera, Luming secara singkat menjelaskan rasa terima kasih dan kebencian antara surga dan klan dewa jahat, dan kemudian berbicara tentang situasi di sini.
Generasi muda memohon kepada semua pendahulu Huang Kuanzong untuk membantu kami melawan Kekaisaran Huang Quan dan akhirnya memasuki Pulau Huang Quan. Lu Ming mengajukan tuntutannya sendiri. Memasuki Pulau Huang Quan, aku khawatir kita tidak bisa melakukannya sendiri. Pria tua berambut putih itu berkata. Ah, apa yang terjadi? Lu Ming terkejut. Apakah kamu tidak tahu bahwa di pintu masuk Pulau Huang Quan, ada sekelompok boneka yang menjaga pintu masuk? Di antara boneka tersebut, ada 4 boneka, yang setara dengan alam dewa perang. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Pria tua berambut putih itu berkata. 4 boneka negara bagian Wusen. Lu Ming, Zulong, Titan, Longikon, Del, saling memandang. Pulau Huang Quan sangat mengerikan. Di pintu masuk, ada 4 boneka negara bagian Wusen. Mereka adalah dewa perang. Tahukah kamu, hanya ada 2 dewa perang di dunia, dewa jahat dan surga, dan mereka semua terluka. Lu Ming akhirnya tahu mengapa nenek moyang alien tidak pernah ke Pulau Huang Quan, karena mereka tidak bisa masuk. Oleh karena itu, jika kamu ingin memasuki Pulau Huang Quan, kamu harus bekerja sama dengan kerajaan Huang Quan. Pria tua berambut putih itu berkata. Kerja sama. Lu Ming dan yang lainnya merenung. Tuan, tolong bantu aku dulu, kita bisa menyelamatkan orang. Lu Ming Dao. Ya, aku akan memanggil orang-orang itu dan berangkat. Pria tua berambut putih itu berkata, lalu berbalik, dia memasuki sekte Huang Quan dan menghilang. Kakak Lu Ming, ini luar biasa. King Chang dan yang lainnya sangat senang. Aku tidak menyangka bahwa perjalanan ini adalah gelombang 3, dan akhirnya mengandalkan token Lu Ming, dia mengundang orang-orang Huang Quanzong untuk membantu. Lu Ming sendiri juga diam-diam menghela nafas bahwa dunia ini benar-benar indah dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menyangka bahwa token yang dia dapatkan di awal Pulau Void God akan sangat berguna di akhirat. Token ini, aku khawatir, akan membuat mereka mengubah seluruh situasi perang. Segera setelah itu, dari puncak Huang Quanzong, sejumlah besar ahli terbang keluar. Di tepi pria tua berambut putih, ada seorang wanita tua berambut putih, yang juga merupakan negara dewa perang. Semuanya terbang ke Kaisar Kuning. Bab 2502. Di ibu kota Kekaisaran Huang Quan, oleh Jiluan, Kaisar Kekaisaran Huang Quan dan sesepuh tertinggi juga sedang berunding. Yang mulia, apakah tidak ada cara untuk memasuki Pulau Huang Quan? Cara nenek moyang alien. Di pintu masuk Pulau Huang Quan, ada 4 boneka negara bagian Wusen. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus bekerja sama dengan Huang Quanzong. Tapi 2 orang tua Huang Quanzong keras kepala dan bermasalah dengan kita. Bahkan jika kita mengundang mereka, aku khawatir mereka tidak akan setuju. Jalan Kaisar Huang Quan. Tidak peduli apa, aku akan mencobanya. Setelah aku menyelesaikan orang-orang Zulong, aku akan pergi ke sekte Huang Quan secara langsung untuk melihat apakah aku bisa mengundang mereka keluar dari gunung. Cara nenek moyang alien. Beberapa orang mengobrol sebentar, dan leluhur alien itu pergi. Lu Ming berangkat untuk menemui orang-orang di surga, dan kemudian pergi ke ibu kota Kekaisaran Huang Quan. Ibu kota Kekaisaran Huang Quan, di luar gerbang timur, hampir 200 orang, seperti Long Chen dan Huang Ling, telah diikat di luar gerbang kota selama lebih dari sebulan. Selama lebih dari sebulan, tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Sepertinya orang-orangmu di surga telah meninggalkanmu, hahaha. Dol berdiri di langit di atas Long Chen dan lainnya, ketidakpedulian dan ejekan. Long Chen dan yang lainnya menghadapi ketidakpedulian, tidak ada tanggapan. Aku memberitahumu, tidak ada harapan di surgamu, dan kamu telah dikalahkan sepenuhnya. Kali ini di dunia akhirat, keluargaku akan membunuh semua orang kuatmu, dan kemudian keluar dan meratakan surga dalam satu gerakan, membunuhmu anjing dan ayam. Dol berkata dengan muram. Dol, sekarang, apakah kamu hanya akan menggunakan kata-katamu sebaik mungkin? Saat itu, suara sarkastik terdengar. Siapa? Dol berbelok, matanya sedingin es. Aku. Suara itu terdengar, dan kemudian kekosongan yang dipenuhi ombak, sesosok tiba-tiba muncul. Ini Lu Ming. Tapi dia sendirian. Lu Ming. Lihat Lu Ming, mata Dol, meledak dari pembunuhan dingin. Bersenandung, bersenandung. Getaran kekosongan terbelah, dan dari celah angkasa, banyak sosok muncul. Mereka adalah penguasa klan dewa jahat dan kerajaan mata air kuning. Tidak kurang dari 10 kaisar surgawi berada di puncak. Lu Ming benar-benar diselimuti oleh nafas yang mengerikan. Lihat wajah Lu Ming, Long Chen, Huang Ling dan orang lain sangat berubah. Lu Ming, pergi, pergi. Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya berteriak. Pergi, kemana kamu pergi? Lu Ming, bodoh sekali kau datang sendiri, jadi tetaplah di sini. Dol mencibir. Benarkah? Lihat siapa ini. Tiba-tiba,
Luming mengulurkan tangannya, dan senyum tipis muncul di tangan Luming. Pangeran pertama. Melihat pria ini, Dol dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Luming, cepat lepaskan pangeran pertama. Teriak Dol dengan tergesa-gesa. Dia tidak pernah menyangka bahwa pangeran pertama ada di tangan Luming. Jika kamu ingin aku melepaskannya, kamu bisa membiarkannya pergi dulu. Luming Dao. Baiklah, kami akan menempatkan satu, kamu akan menempatkan satu. Jalan Dol. Hahaha, lucu, kamu menaruh satu. Kalian semua lepaskan. Aku akan memberimu pangeran pertama sebagai ganti semua orang. Apakah kamu mengerti? Luming tertawa. Semua. Tidak mungkin, kamu tidak bisa. Dol berteriak. Jika kamu tidak melepaskannya, dia akan mati. Luming berbicara dengan dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Dol dan yang lainnya, wajahnya berubah sangat jelek, untuk sesaat, ragu-ragu. Identitas pangeran pertama sangat penting. Dia adalah putra raja dari keluarga kerajaan pertama. Dia sangat berbakat dan memiliki darah paling dekat dengan leluhur ras alien. Dia dikenal sebagai yang paling berbakat dalam sejarah klan Dewa Jahat. Jika mereka mati, mereka tidak mampu membelinya. Taruh atau tidak? Saluran dingin Luming. Ini adalah rencana mereka. Luming pertama-tama menukar pangeran pertama dengan Long Chen dan lainnya. Jika pertukaran berhasil, tentu saja itu yang terbaik dan tidak ada risiko. Lagi pula, jika kamu memulai, pemandangannya berantakan. Long Chen dan Huang Ling tidak bisa melawan. Masih ada risiko. Dol, serta orang-orang kuat dari Dewa Jahat lainnya, ragu-ragu. Untuk sesaat, pemandangan itu sedikit membeku. Ledakan. Tepat pada saat ini, langit terbelah, telapak tangan yang mengerikan, keluar, menuju pembunuhan Luming Bang dan pergi. Kekuatan telapak tangan ini sangat menakutkan sehingga membuat orang merasa sulit untuk menolaknya. Bahkan jika itu adalah kaisar puncak surga, di telapak tangan ini, juga ingin menghilang. Dewa bela diri. Jelas bahwa leluhur ras alien telah mengambil langkah untuk membunuh Luming, dan bahkan pangeran pertama diselimuti olehnya. Mengaum. Nyanyian naga mengguncang dunia, dan cakar naga besar terbentuk. Itu meraih tangan raksasa itu. Dengan raungan, tangan raksasa itu ambruk dan cakarnya menyusut kembali. Saat berikutnya, ada sosok di samping sedekah. Sosok ini, dengan rambut emas panjang, adalah nenek moyang dari ras alien. Dan sisi Luming, sosok Zulong juga muncul. Zulong, kamu di sini. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, penuh martabat. Moke, kamu benar-benar kejam. Untuk membunuh Luming, apakah kamu peduli dengan keturunanmu? Jalan Zulong. Ngomong-ngomong, kultivasinya telah ditinggalkan. Jika kamu membunuh pemborosan, kamu akan membunuhnya. Nenek moyang alien acuh tak acuh. Haha, Moke, kamu kejam seperti biasanya. Zulong mencibir. Zulong, aku berharap kamu muncul. Semua orang di surga telah datang. Hari ini, tinggallah di sini selamanya. Nenek moyang yang aneh berbicara dengan dingin, dan nafas teror meledak. Berdengung. Ruang bergetar, dan dua sosok tiba-tiba muncul di samping suara leluhur alien. Salah satunya adalah Kaisar Kekaisaran Huangquan, dan yang lainnya adalah sesepuh tertinggi Kekaisaran Huangquan. Kekaisaran Huangquan, keberadaan dua dewa bela diri, muncul. MOOC, apa menurutmu aku akan datang tanpa persiapan? Zulong mencibir dan wajahnya tenang. Saat berikutnya, di samping Luming, dua sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah dua dewa bela diri Huangquanzong. Itu kamu. Melihat dua dewa perang Huangquanzong, Kaisar Kekaisaran Huangquan, matanya terbuka karena terkejut. Aku tidak menyangka kalian berdua tidak peduli dengan dunia. Aku tidak menyangka kalian juga akan keluar dari gunung. Kaisar Kekaisaran Musim Semi Kuning berbicara dengan ironis samar. Kami tidak membutuhkanmu untuk lebih mengurus urusan kami, Long Yan, biarkan orang pergi. Pria tua berambut putih itu tinggal di Huangquan. Long Yan adalah nama Kaisar Huangquan. Tidak mudah membiarkan orang pergi. Wajahnya sangat suram. Long Yan pernah berkata bahwa dua dewa bela diri Huangquanzong keras kepala dan keras kepala. Mereka sulit keluar dari gunung. Dia tidak menyangka pihak lain akan berjalan bersama Luming dan mereka. Dengan cara ini, sisi keuntungannya, tidak, dia bisa dalam suasana hati yang baik aneh, dia akan muntah darah. Keuntungan yang dia perjuangkan untuk ditempati telah hilang. Mocho, sepertinya kamu ingin berperang. Kekuatan naga di Jalan Zulong semakin kuat dan kuat. Bab 2503. Di luar gerbang timur ibu kota Kekaisaran Huangquan, 6 dewa bela diri muncul. Keenam dewa perang, saling berhadapan, mengirimkan gelombang yang mengerikan. Nafas semacam itu, terisi antara langit dan bumi, menyelimuti seluruh kaisar musim semi kuning. Semua jiwa Kaisar Huangquan merasa ada batu besar di hatinya dan dia ingin muntah darah.
Nafas 6 Dewa Bela Diri benar-benar mengerikan. Jika kamu mulai, aku khawatir itu akan menjadi kejutan. Suasana adegan itu sangat bermartabat. Dengan baik. Pada saat ini, Kaisar Longyan dari Kekaisaran Huangquan membuka mulutnya, menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Tuan Huang, kamu berjanji untuk bergandengan tangan dengan kami untuk menerobos boneka-boneka di luar Pulau Huangquan dan membantu mereka memasuki Pulau Huangquan. Kita bisa membebaskan orang-orang ini. Longyan masih ingin membiarkan leluhur asing memasuki Pulau Huangquan, karena mereka telah menyetujui persyaratannya. Jika mereka mendapatkan harta di Pulau Huangquan, mereka akan dibagi menjadi 5 bagian. Mereka tidak bisa memasuki Pulau Huangquan sendiri. Jika kesempatan ini dilewatkan, mereka harus menunggu bertahun-tahun bencana. Tidak ada penglihatan tentang Yang Kudus. Dia juga ingin memasuki Pulau Huangquan. Luming, apa yang kamu katakan? Pria tua dengan rambut putih menatap Luming. Mereka semua sangat terkejut. Pria tua berambut putih, generasi Dewa Perang, sebenarnya meminta pendapat Luming. Apa hubungan antara mereka dan Luming? Berjanjilah pada mereka, tapi kita akan pergi ke Pulau Huangquan bersama. Lu Mingdao. Rencana hari ini, untuk menyelamatkan Long Chen, mereka hanya bisa melakukannya. Baiklah, ayo bergandengan tangan, tapi mereka juga akan memasuki Pulau Huangquan bersama. Pria tua berambut putih itu menunjuk ke Zulong, dan Luming berkata kepada mereka. Yah, sudah beres. Nenek moyang ras alien, Longyan dan yang lainnya merenung sejenak dan mengangguk serta setuju. Meskipun mereka tidak ingin Luming dan mereka masuk, mereka tidak bisa masuk tanpa bantuan tetua berambut putih dan lainnya. Sekarang, kita harus pergi ke Pulau Huangquan dulu, lalu kita harus mengandalkan kemampuan kita. Selama aku mendapatkan buah kehidupan dan lukaku sembuh, maka kamu akan melihat bagaimana kamu mati. Pikiran leluhur alien. Berangkat. Longyan memberi perintah. Tiba-tiba, ada orang bernama Long Chen dan Huang Ling. Mereka membuka segelnya dan mereka bebas. Luming, kamu menyelamatkan hidupku lagi. Ketika dia datang ke Luming, Long Chen menghela nafas. Luming. Huang tersenyum tangka Xianran, datang ke sisi Luming. Jika kamu baik-baik saja. Luming berkata sambil tersenyum. Setelah obrolan singkat, Luming mengetahui bahwa Long Chen dan rekan-rekannya sedang menjelajahi beberapa tempat terkutuk. Ketika mereka keluar, mereka dikelilingi. Puan Huang, kapan kita akan mulai? Longyan menatap pria tua berambut putih itu. Setahun kemudian, pria tua berambut putih itu berkata, ini adalah waktu yang ditentukan oleh Luming. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan makhluk surgawi lainnya. Hanya ketika lebih banyak orang memasuki Pulau Huangquan, mereka dapat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan peluang. Ya, dalam waktu 1 tahun, kita akan bertemu di sini. Long Yandao, setelah mengatakan itu, mereka kembali ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Dan Luming dan mereka juga pergi dari sini. Kemudian, mereka bertemu dengan Titan dan Longikon dan bersama-sama datang ke gunung yang terkenal. Gunung terkenal ini sangat terkenal di dunia Huangquan. Selama kamu menanyakannya, kamu bisa mengetahuinya. Kemudian mereka mengirimkan pesan dan memanggil penduduk surga untuk berkumpul di sini. Pada saat yang sama, Zulong, serta beberapa orang kuat, secara pribadi pergi ke beberapa tempat terkutuk untuk mencari orang di surga. Pada saat yang sama, klan Dewa Jahat juga menyebarkan berita, memanggil klan Dewa Jahat yang tersebar di berbagai tempat, ke ibu kota Kaisar Huangquan untuk bertemu. Untuk sementara waktu, dewa-dewa jahat yang tersebar dan makhluk hidup surga berkumpul menuju 2 tempat ini. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Makhluk-makhluk di surga pada dasarnya telah bersatu. Kebanyakan dari mereka yang belum datang sudah dalam bahaya. Luming menghitung bahwa hanya ada lebih dari 1000 orang yang berkumpul. Ketika mereka masuk di awal, ada ribuan orang, jumlahnya berkurang setengahnya, jadi kita bisa lihat berapa banyak orang yang jatuh. Ketika saatnya tiba, mereka berangkat ke ibu kota Kekaisaran Huangquan. Ketika mereka tiba, ribuan orang telah berkumpul di luar gerbang timur ibu kota Kekaisaran Huangquan. Ada beberapa dewa jahat, tetapi juga beberapa yang kuat di kerajaan mata air kuning. Pergi. Kedua belah pihak bertemu, dan Longyan pergi ke satu arah terlebih dahulu. Pulau Huangquan tidak berada di ibu kota Huangquan, melainkan di selatan ibu kota. Mereka terbang berjam-jam dan ada jurang di depan. Jurang ini sangat luas. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Ini tak terduga. Ledakan. Di bawah jurang, terdengar suara gemuruh air. Ketika mereka melihatnya, mereka menemukan ada air kuning di bawah jurang. Mata air kuning. Semua orang terkejut. Apakah mata air kuning mengalir di sini? Pulau Huangquan tepat di seberang jurang ini, tetapi jurang ini tidak mungkin dilintasi makhluk hidup manapun.
Jika kamu ingin terbang di atasnya, kamu akan jatuh ke dalam jurang. Jika kamu ingin menyeberangi jurang ini, kamu harus melewati jembatan di depanmu. Jalan Longyan. Mereka terbang di sepanjang jurang dan melihat jembatan batu. Jembatan batu itu besar dan lebar, mengarah ke sisi lain jurang. Namun, saat mereka mendekat, ada kilatan cahaya dan bayangan terus-menerus di sekitar jembatan batu. Wayang. Namun, boneka-boneka ini semuanya berbentuk manusia, mengenakan baju besi berwarna merah darah, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya darah. Apakah ini jalan boneka Arai? Lu Ming berbisik. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari orang tua berambut putih bahwa wayang yang dibentuk oleh jembatan batu adalah wayang dari susunan yang dibentuk oleh susunan yang besar. Bahkan jika mereka terbunuh dan dikalahkan, mereka akan bersatu kembali setelah beberapa waktu. Penyusup, bunuh. Boneka besar sedang minum, dan momentumnya mengejutkan. Wu Shenjing. Boneka ini memiliki alam roh bela diri yang sangat menakutkan. Ada 3 lebih dari boneka ini. Ada 4 boneka negara bagian Wusen. Selain keempatnya, ada juga lebih dari 100 boneka yang semuanya sangat mengerikan. Mereka semua berada di atas kerajaan surga. Semuanya bermartabat. Menurut rencana, masing-masing dari kita berempat akan memegang boneka di negara bagian Wusen. Jika kalian berdua tidak dalam kondisi puncak, bantu salah satu dari mereka, bunuh satu boneka dengan seluruh kekuatanmu, lalu bantu yang lain. Mata Longyan menatap leluhur dan leluhur alien. 2 dewa bela diri Kekaisaran Huangquan dan Huangquan Zong masing-masing dapat memegang boneka dewa bela diri. Sementara itu, leluhur dan naga dari ras alien bekerja sama untuk mengalahkan boneka dewa bela diri. Bagus. Huang mengangguk. Mereka yang berada di atas tingkat kekosongan akan dibunuh bersamaku. Mereka yang berada di atas tingkat kekosongan, ayo pergi. Longyan dan Huang Lao membuka mulut mereka satu demi satu, lalu melangkah maju dan bergegas ke boneka itu. Mereka yang masuk akan dibunuh tanpa belas kasihan. Boneka dewa bela diri yang memegang tombak membunuh Longyan. Ledakan, ledakan. Daerah ini tiba-tiba meletus menjadi gemuruh, dan perang antara para dewa dan para pejuang pecah. Bab 2504. Kerajaan Huangquan, Sekte Huangquan, dan 4 dewa bela diri berperang melawan boneka dari 4 dewa bela diri. Serangan mereka sangat sederhana, tidak terlalu rumit dan mewah. Setiap pukulan dan setiap telapak tangan sangat langsung, tetapi sangat kuat dan menakutkan. Setiap kepalan tangan, setiap telapak tangan, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan setiap gerakan, seorang kaisar tertinggi akan dihancurkan. 4 boneka dewa bela diri, mengenakan baju besi merah darah, masing-masing memegang tombak, seperti jenderal yang tak terkalahkan, tombak yang menembus udara, tak tertandingi. Ada 8 orang di kedua sisi, dan pertempuran tidak dapat dipisahkan. Naga leluhur dan leluhur alien saling memandang, mata mereka bersinar terang. Di masa lalu, mereka tidak mungkin bergandengan tangan, tapi sekarang, mereka hanya bisa bergandengan tangan. Kedua pria itu bergerak dan melompat ke arah boneka yang sedang bertarung dengan Longyan. Ketiga pria itu bergandengan tangan untuk menyerang boneka itu. Zulong, leluhur alien, terluka dan tidak dalam kondisi puncak, tetapi keduanya bergandengan tangan, masih setara dengan dewa perang. Ketiganya bergandengan tangan dan segera saling menekan. Tidak ada yang berani mendekati area tempat Wu Shen bertarung. Lu Ming dan yang lainnya bertarung melawan boneka lainnya. Namun, ada jarak yang jauh di antara mereka. Boneka ini juga sangat kuat. Mereka memiliki banyak master, kaisar surga tertinggi, dan bahkan setengah kaki dari keberadaan dewa perang. Tapi jumlahnya lebih sedikit, hanya sekitar 100. Dan Lu Ming, jumlah mereka, lebih banyak. Surga, dewa jahat, kerajaan Huangquan Zong dan Huangquan. Bersama-sama, jumlah wayang jauh lebih banyak daripada wayang. Ledakan, ledakan. Lu Ming mengendalikan 9 tripod Dewa Jiulong dan bekerja sama dengan Xian Yanxing untuk melawan boneka di puncak surga. Tripod terbuat dari tripod, tapi keras dan kuat. Xian Yanxing ditutupi dengan cahaya hitam, membentuk pedang teratai. Itu sangat tajam. Menyerang dari samping, dia meninggalkan bekas pedang di boneka itu. Meski wayangnya kuat, mereka tetap saling menekan. Misalnya, King Chang, Titan, Longikon, Del, hampir 2 atau 3 orang bekerja bersama. Mereka memiliki keunggulan sepenuhnya. Tentu saja, ini adalah hasil dari upaya bersama mereka. Kalau tidak, tidak ada 1 atau 2 pihak yang bisa menjadi lawan dari boneka-boneka ini. Menyentuh, menyentuh. Segera, beberapa boneka dihancurkan dan dihamburkan menjadi energi. Boneka yang melawan Lu Ming dipenggal oleh Xian Yanxing dengan pedang. Lu Ming memanipulasi tripod Dewa Jiulong dan menekannya berkeping-keping. King Chang, Titan, Longikon, dan klan dewa jahat semuanya memenangkan kemenangan. Sebuah boneka dihancurkan satu demi satu.
Sesaat kemudian, lebih dari 100 boneka dihancurkan dan tempat kejadian dibersihkan. Sekarang, hanya ada 4 boneka yang tersisa. Saat ini, Zulong, leluhur alien, dan Longyan, telah mendapatkan keunggulan mutlak. Boneka dewa bela diri dalam bahaya, dan ada banyak retakan di tubuhnya. Kekuatan sihir. Dandan berdiri di sana sambil mendesah dan iri. Kekuatan. Lu Ming menatap Dandan. Di depan kita, itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Ini seperti kekuatan Tuhan. Dandan Roth, semakin iri. Jangan katakan bahwa dia, puncak surga, yang tidak iri. Lu Ming juga melihat bahwa, tidak peduli apakah itu naga leluhur, atau leluhur suci ras alien, atau dewa perang dunia mata air kuning, kekuatan yang digunakan tidak ada hubungannya dengan hukum dan jalan surga. Itu adalah kekuatan yang menakutkan dan tak terkalahkan. Kekuatan semacam ini menutupi seluruh tubuh mereka dan membuat serangan mereka tak terkalahkan. Demikian pula, kekuatan pertahanannya juga luar biasa. Kekuatan semacam ini mirip dengan Xiao Xing, tapi berkali-kali lebih kuat dari Xiao Xing. Lu Ming berpikir sendiri. Kerumunan menyaksikan dari kejauhan, dan mereka tidak bisa terlibat dalam pertempuran dewa prajurit. Menyentuh. Saat ini, salah satu lengan boneka itu patah, dan nafasnya mulai melemah. Zulong, leluhur suci ras alien, dan Longyan, semua jenis serangan dicurahkan seperti badai. Menyentuh. Menyentuh. Dengan serangan mereka, tubuh boneka itu meledak terus-menerus, dengan suara paling merah, pecah berkeping-keping, dan menghilang menjadi aliran energi. Saat boneka ini dikalahkan, akhirnya akan hancur. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk membunuh boneka dewa perang lainnya, dan bergandengan tangan dengan yang lain untuk bertarung dalam 4 pertempuran. Kali ini, tidak butuh waktu lama sebelum boneka itu dihancurkan. Dengan cara ini, banyak dari mereka mengepung satu, dan masing-masing hancur. Setelah lebih dari 10 menit, semua boneka dewa bela diri yang tersisa dihancurkan. Sua. Sua. Segera setelah semua boneka dewa bela diri dihancurkan, Zulong dan leluhur suci alien pindah kembali ke pasukan masing-masing dan saling berhadapan dengan hati-hati. Yah, kamu bisa menyeberangi jembatan itu, kami orang-orang di dunia orang mati tidak bisa menyeberanginya. Jalan Longyan, dengan orang-orang dari Kekaisaran Mata Air Kuning, mundur ke satu sisi. Orang-orang Huang Quanzong juga mundur ke satu sisi. Zulong, setelah kita menyeberangi jembatan, mari kita bertarung. Lihatlah naga leluhur. Sesuai seleraku. Zulong membuka mulutnya. Saat berikutnya, orang-orang di kedua sisi bergerak dan bergegas menuju jembatan batu. Jembatan batu sangat lebar, orang-orang di kedua sisi, menempati satu sisi, saling memandang, bergegas ke sisi berlawanan dari jembatan batu. Jembatan batu ini sangat panjang. Panjangnya ribuan mil, kita bisa melihat seberapa luas jurang ini. Tapi bagi mereka, ribuan mil adalah sekejap mata. Segera, mereka melewati jembatan batu. Di sisi lain jembatan batu adalah tanah berbukit tak berujung. Membunuh. Naga leluhur meraung, dan tiba-tiba membunuh leluhur alien itu. Perang. Nenek moyang suci ras alien sedang bertarung di langit dan bertarung dengan naga leluhur. Membunuh. Membunuh. Keluarga dewa jahat, makhluk hidup surga, juga membunuh langit, berubah menjadi pelangi dan bertabrakan. Ledakan. Ledakan. Wilayahnya mendidih, ruangnya robek, dan kekuatan teror meluap. Mengaum. Kincang berubah menjadi 9 singa emas kuning, 9 kepala melolong, dan membunuh duo siang. Titan Longikon, juga ke dalam tubuh, tanduk seperti pedang, dengan keluarga dewa jahat perang Tian di puncak. Selain itu, 9 ulat iblis kehidupan dan yang lainnya juga bertarung melawan yang kuat dari pihak lain. Lu Ming mengontrol tripod dewa Jiulong dan melambaikannya terus-menerus. Seng Seng menghancurkan Kaisar Bintang 6 dari Dewa Jahat. Lu Ming, mati. Sesosok tiba-tiba membunuh Lu Ming. Kecepatannya luar biasa. Ini adalah keluarga kerajaan Dewa Jahat, dengan rambut ungu seperti air terjun dan kekuatan seperti kegilaan, yang memberi tekanan kuat pada Lu Ming. Lu Ming mengendalikan Jiulong Sending dan membombardirnya. Ledakan. Pria itu meledak dengan satu tangan dan bertabrakan dengan tripod Dewa Jiulong. Bersenandung. Getaran gila dari tripod Dewa Jiulong langsung melemparkannya kembali. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan masuk. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur lagi, dan seteguk darah menyembur keluar. Ini adalah pria kuat yang tak terkalahkan dengan setengah kaki melangkah ke Dewa Prajurit. Lu Ming terkejut. Bab 2505. Setengah kaki ke dalam keberadaan Dewa Perang, yang dikenal sebagai Dewa Semi, juga dikenal sebagai Dewa Perang yang kuat tak terkalahkan, tidak keluar, tak terkalahkan di dunia. Orang seperti ini, sangat langka, masing-masing, adalah bakat yang menakjubkan, teror yang luar biasa.
Chaotic Emperor Zun, Hunyuan Patriarch dan Immortal Emperor Zun semuanya adalah sosok seperti itu. Tidak akan ada terlalu banyak di seluruh surga, atau di dunia yang jahat. Awalnya, Lu Ming mengira kali ini ketika dia memasuki Gunung Huangquan, orang-orang dari level ini tidak masuk, tetapi tetap berada di luar untuk berjaga-jaga dari musuh. Tanpa diduga, klan Dewa Jahat masih membawa orang-orang setingkat ini. Pada saat ini, dia berada dalam dilema dan ingin membunuh Lu Ming. Membunuh. Klan Dewa Jahat ini memiliki kesempatan membunuh yang dingin. Momentumnya seperti jurang seperti laut. Itu terus melangkah maju dan membunuh Lu Ming. Itu terus-menerus mengeluarkan beberapa cetakan telapak tangan yang mengerikan. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mendorong kekuatan tripod Dewa Jiulong hingga ekstrim. Wah, wah. Pedang Kisaling Silang, dan Xian Yanxing juga terbunuh. Pedang teratai hitam tak berujung Qi menyatu menjadi 3 cara dan menebas setengah dewa dari keluarga Dewa Jahat. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, dan terjadi ledakan dahsyat di daerah ini. Tripod Dewa Jiulong bergetar liar. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan masuk. Tubuhnya melayang keluar dan seteguk darah menyembur keluar. Untungnya, vitalitasnya sangat ulet. Aku khawatir dia akan terluka lebih serius jika dia adalah orang lain. Xian Yanxing sedikit lebih baik dari Lu Ming, tapi dia juga terus mundur dan wajahnya pucat. Keduanya bukan rival satu sama lain. Demigod, karakter seperti ini terlalu kuat untuk menjadi tak terkalahkan. Ini bukan hanya tentang membicarakannya. Bahkan jika itu adalah dua puncak surga, tidak mungkin menjadi lawan setengah dewa. Dengan baik. Setengah dewa dari keluarga Dewa Jahat memandang Xian Yanxing, penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa selain Lu Ming, ada pria muda yang kuat di surga. Sosok seperti ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Membunuh. Semakin berbakat, semakin banyak kamu membunuh. Setengah dewa dari keluarga Dewa Jahat, dengan rambut ungu terbang dan kuat ke atas, menatap Lu Ming dan membunuh Lu Ming. Dibandingkan dengan Xian Yanxing, dia ingin membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Karena leluhur alien memerintahkan agar Lu Ming harus disingkirkan bila ada kesempatan. Di tangannya, dia memadatkan pedang ungu, yang sangat menakutkan. Sebagai seorang demigod, tidak tahu malu berurusan dengan generasi yang lebih muda. Lawanmu adalah aku. Suara ketidakpedulian terdengar, dan kemudian, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga guntur, meraung ke arah setengah dewa dari klan Dewa Jahat. Setiap kilatan petir mengirimkan napas yang berdebar-debar. Lu Ming merasakan krisis yang kuat dalam kultivasinya saat ini. Setengah dewa dari klan Dewa Jahat, wajahnya juga berubah. Ketika pedang ungu berbalik, itu memotong serangkaian pedang yang mengejutkan, yang bertabrakan dengan petir itu, dan teror meluap. Pada akhirnya, ki pedang dan kilat menghilang. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Pada pakaian guntur dan kilat, seorang pria berjalan di atasnya. Dia tinggi dan lurus, ramping, dan tampak seperti baru berusia sekitar 30 tahun. Tentu saja, itu hanya di permukaan, bahkan mungkin tidak tahu berapa tahun kehidupannya. Tianlei, ini kamu. Aku tidak menyangka kamu juga masuk. Setengah dewa dari klan Dewa Jahat memiliki mata yang dingin. Tianlei, apakah itu Kaisar Tianlei? Lu Ming terkejut. Selama bertahun-tahun, dia telah mendengar tentang beberapa yang terbaik di dunia. Tidak ada keraguan bahwa rasa hormat Kaisar Tianlei sama terkenalnya dengan rasa hormat Kaisar Kekacauan dan rasa hormat Kaisar Abadi. Seorang setengah dewa, kuat tak terkalahkan. Apalagi ia memiliki identitas lain, yaitu murid Fazu. Siapa Fazu? Artinya, di akhir zaman kuno, dia adalah orang yang kuat yang menciptakan sistem kultivasi hukum. Dia adalah orang dengan bakat luar biasa dan langka di dunia. Karakter seperti itu sangat menakjubkan. Dengan kekuatan satu orang, ia menciptakan sistem hukum, dan membuat sistem hukum menjadi sangat kuat, melampaui banyak sistem kultivasi di zaman kuno. Namun, Fazu tiba-tiba menghilang di tahun-tahun terakhir zaman kuno. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, pada zaman kuno, ketika Dewa Jahat menyerbu surga, Fazu tidak muncul. Tianlei Dizun adalah murid Fazu, dan asal-usulnya sangat penting. Jika kamu bisa masuk, aku bisa masuk secara alami. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Ayo bertarung lagi hari ini. Kaisar Guntur sangat kuat. Seluruh pria itu ditutupi oleh guntur dan berubah menjadi sinar guntur. Dia membunuh setengah dewa dari keluarga Dewa Jahat, dan keduanya bertarung dengan sengit. Lu Ming dan Xian Yanxing membunuh Dewa Jahat lainnya. Ya. Selama perang, Lu Ming tiba-tiba menemukan bahwa daerah itu berkabut. Dari bawah tanah, ada kabut terus-menerus. Boom! Lu Ming mengendalikan tripod Dewa Jiulong dan meledak ke arah klan Dewa Jahat. Dia seharusnya memukul pihak lain, tapi dia tidak tahu kenapa. Tiba-tiba, dia mengudara, dan sosok pihak lain menghilang dalam sekejap. Sisi lain dan masa depan harus mundur, seolah ruang di antara mereka tiba-tiba terbuka.
Bukan hanya dia, tetapi orang lain di tempat kejadian, menemukan ketidaknormalan karena mereka telah menghitung jarak saat mereka menyerang. Tetapi ketika mereka menyerang, mereka menemukan bahwa jarak antara mereka dan musuh menghilang dalam sekejap. Dan saat ini, kabut di sini, semakin tebal, mata menghalangi garis pandang. Jarak pandang mereka menyusut. Semua orang berhenti, tidak memulai, terkejut melihat keempat sisi. Ini. Luming tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang yang jauh darinya benar-benar tertutup kabut dan tidak dapat melihat sosok apapun. Berkumpul bersama. Zulong minum banyak dan memanggil orang-orang surga untuk berkumpul. Berkumpul. Juga disebut nenek moyang alien. Sua. Sua. Kedua belah pihak bergegas ke naga leluhur dan leluhur suci. Namun, dalam proses bergegas keluar, mereka menemukan bahwa naga leluhur, atau leluhur suci dari ras lain, semakin jauh dari mereka, dan kemudian menghilang di depan mata mereka. Menguasai. Luming Chong lewat, tetapi tidak menemukan apapun. Zulong menghilang. Luming berbalik dan menemukan bahwa lebih banyak orang telah menghilang. Sosok Long Chen, Huang Ling, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli dan lainnya telah menghilang dari pandangan Luming. Dan Xian Yanxing, yang paling dekat dengan Luming, menjadi semakin pucat. Xiao Xing. Luming. Mereka berdua bergegas menuju satu sama lain, tetapi mereka sangat aneh. Keduanya, jelas tidak jauh, seperti biasa, satu langkah untuk tiba, tetapi sekarang, biarkan mereka bagaimana berdampak, tetapi menemukan bahwa bayangan satu sama lain, semakin tipis, dan kemudian, benar-benar menghilang dalam garis pandang. Xiao Xing. Luming berteriak dan bergegas ke tempat Xian Yanxing baru saja berdiri, tetapi tidak menemukan apapun atau mendengar tanggapan apapun. Semua orang menghilang. Selain kabut tebal, Luming ditinggalkan sendirian. Di sini, harus ada barisan besar untuk memisahkan semua orang. Luming berpikir. Ini seharusnya, adalah yang paling mungkin. Terima kasih sudah subscribe Penatua.